Tongkatnya hilang. Bahkan orang di belakangku pun tak bisa kulindungi. Yang mulia, yang mulia. Sialan kau. Situasi apa ini? Sudahlah, masa bodoh. Mari lihat hasil kultivasiku kali ini. Buset. Kekuatan fisik murni 10.000 kati. 50.000 batu roh. Meskipun agak boros. Tapi rasa kekuatannya ini. Mantap. Sangat mantap. Pertahananku juga meningkat. Sekarang sekali aliran darah, langsung pulih penuh. Daya pemulihan ini. Nikmat. Sudah lama sekali. Kenapa Fang Yuan dan Bai Jiner belum kembali? Jangan-jangan mereka berdua kena masalah. Baru saja kuberikan gaji mereka. Jangan sampai mereka dirampok. Siapa yang melakukan ini? Sialan. Kau kultivator bandit sampah. Akhirnya kau berani keluar juga. Aku bukan kultivator bandit, sialan. HMPH. Kau sudah berani mati ya? Berani buat onar di wilayah Chun Xiaobai ini. Aku yang melakukannya. Memangnya kenapa? Yang mulia, jangan gegabah. Aturan sekte melarang perkelahian pribadi. Kultivasimu bisa dihapus nanti. HMPH. Begitu banyak orang memblokir pintu. Tapi tim penegak hukum tidak terlihat. Pasti ada yang tidak beres. Ah, serang, Junior Chun. Aku ingin lihat. Harta yang kau rampas itu. Apakah cukup untuk membayar biaya pengobatanku? Bagus sekali. Aku suka tipe yang tidak takut mati seperti kau. Keberanian nekat. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Junior Chun, kamu sudah merampas barang, masih mau melukai orang pula. Gelar sebagai kultivator bandit ini. Sepertinya sudah terbukti. Pandanganmu dalam menilai orang cukup akurat. Kalau begitu, Raja ini. Jika hari ini tidak memperlihatkan padamu jalan seorang bandit sejati, bukankah itu mengecewakan pengamatanmu? Ayo. Ah. Ah. Ini, ilmu sesat apa ini? Sekarang, giliran kalian. Jangan kemari. Melukai rekan seperguruan dengan sengaja. Akan dihukum dengan penghapusan kultivasi. Melukai dengan parah. Kapan aku melukai rekan seperguruan dengan parah? Ada apa ini? Dia sudah sembuh. Oh. Ah. Teknik pijat perbaikan tulang ini. Benar-benar diciptakan khusus untukku. Bagaimana? Apakah masih ada hal lain yang ingin mencoba keahlian khusus raja ini? Tidak perlu, kakak senior Chen. Kami tidak mau, tidak perlu. Kalau begitu, cepat turunkan orang raja ini. MMM. PS. Raja Agung. Raja, Anda adalah orang tua keduaku. Di dalam hidupku yang gelap, adalah satu-satunya cahayaku. Siapapun yang berani melangkah keluar dari lingkaran ini hari ini, raja ini menjamin, dia tidak akan pernah bisa berdiri dan berjalan seumur hidupnya. Tidak berani, tidak berani. Kakak senior Chen, ada perintah apa lagi? Perintah. Apa kalian lupa? Masih ada prosedur yang belum dijalankan. Menggantung kami. Tidak perlu minta maaf, tidak perlu bayar biaya pengobatan. Kami akan membayar. Hehehehe. Raja dan Menteri. Kakak Liu Changqing adalah murid jenius sekte dalam. Kita tidak bisa mencari masalah dengannya. Biarkan dia ambil. Tunggu Kapten Li datang. Dia akan kena batunya. Benar sekali. Apa yang sudah dia telan harus dimuntahkan kembali beserta bunganya. Kau cari mati ya? Kenapa? Masih mau merasakannya lagi? Tidak. Saya bayar, saya bayar. Pengamatanmu memang bagus. Semuanya menyingkir. Baru saja menerima laporan. Ada yang berkelahi secara pribadi di sini. Siapa saja yang terlibat?
Silakan maju ke depan. Itu dia. Pendatang baru ini. Memukul rekan satu sekte tanpa alasan. Dan merampas harta kami. Anda harus membela saya. Tangkap dia. Tunggu. Atas dasar apa kau menangkapku? Atas dasar aturan sekte. Berkelahi secara pribadi dan melukai rekan satu sekte. Kau harus dihukum. Melukai rekan satu sekte? Kalau begitu, aku tanya padamu. Siapa yang kulukai? Mana buktinya? Tidak bisa hanya karena dia bilang aku melukai, lalu aku dianggap melukai. Bagaimana dia melukaimu? Jelaskan dengan jelas. Dia mematahkan semua tulang di tubuhku. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Saksi ada di sini. Apalagi yang mau kau bantah? Sialan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apakah ada luka sedikit pun di tubuhnya? Aku juga bisa bilang tadi dia melotot padaku. Sampai membuatku terkena luka dalam. Kenapa kau tidak menangkapnya juga? Hei, memperbaiki daya? HMPH. Semuanya lihat baik-baik. Apakah ada luka di tubuhnya? Ah, Fei. Sepertinya memang tidak ada luka. Tapi suara tulang tadi sangat mengerikan. Lihatlah. Adik seperguruan tadi baru saja melirikku. Apa aku harus merasa dia menyukaiku? Nikahi saja dia. Aku lihat dia memang tidak terluka sedikit pun. Soal memukul orang hingga terluka parah. Kau dianggap tidak bersalah. Kapten Lee, aku benar-benar habis diacak-acak olehnya. Tapi kami juga menerima laporan. Kau meracuni rekan seperguruanmu, Nan. Sekarang ikut aku kembali ke aula penegak hukum untuk diperiksa. Tangkap dia. Sialan kau. Tidak tahu diuntung, ya? Aku tidak sudi menerima perlakuan buruk kalian. Sial. Dia berani memukul Kapten Lee. Gila, bocah ini benar-benar gila. Kapten penegak hukum pun berani dia lawan. Bau apa ini? Sial. Liu Changfeng terkencing-kencing ketakutan. Siapa lagi? Aku tidak mau bermain dengan kalian para brengsek ini lagi. Mencari gunung untuk berkuasa jadi Raja Rimba. Bukankah lebih nyaman daripada menahan kesal di sini? Aneh, meridiannya tidak terluka. Tulangnya tidak patah. Kulitnya pun tidak lecet. Bagaimana teknik ini dilakukan? Punya kekayaan seperti ini. Ketua Aula Zhang, cepat. Pelakunya adalah dia. Dia keluar. Ini perbuatanmu? Kalau ku bilang bukan. Apa kau percaya? Orang itu jauh lebih menarik. Ikut aku sebentar. Kamu mau apa? Asal kamu tahu saja. Ini pembelaan diri yang sah. Aneh, kepala Aula Zhang biasanya sangat tegas. Biasanya pelanggar aturan langsung dipukul pingsan dan diseret pergi. Kenapa hari ini dia banyak bicara? Pasti dia tertarik dengan teknik mematahkan tulang anak ini. Dengar ya, orang tua bangka. Aku ini bukan orang yang bisa diremehkan. Wah, beraninya kau memaki aku. Hahaha. Bocah, jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Sial, orang tua ini pasti kultivator tingkat jindan, kan? Gawat, gawat. Orang tua bangka, coba saja sentuh aku kalau berani. Aku dan ketua puncak Kingzhou, Yun Huoyue, kami punya hubungan dekat. Dia sendiri yang bilang, siapapun yang menggertakku, dia akan menguliti orang itu. Sial, dia sudah gila. Beraninya dia bercanda soal ketua puncak Yun. Terakhir kali kepala sekte luar mengganggu tidurnya. Dia langsung menekannya ke tanah dan mematahkan kakinya. Dengar ya, orang tua bangka. Si Yun semalam bilang sendiri di pelukanku. Siapapun yang menyentuhku akan dikuliti olehnya. Aku sarankan kau segera pergi sekarang. Kalau tidak, saat dia datang nanti, kau akan menyesal. Ah, kenapa kepala Aula Zhang malah kabur? Sial. Dia benar-benar kabur begitu saja? Pengecut sekali. Ketua puncak Yun. Ya Tuhan, kenapa dia ada di sini? Habislah, tamatlah aku. Aku bertaruh satu batu roh. Dia tidak akan sanggup menahan satu jurus dari ketua puncak Yun. Hahaha. Xiao Yun, cara yang kamu ajarkan padaku sangat berguna. Si tua bangka itu benar-benar kabur karena takut padaku. Sial, tidak tahu malu sekali dia. Menuduh orang yang salah. Ah, ketua puncak Yun. Kenapa Anda datang ke sini?
Oh, aku mengerti. Anda datang untuk menegakkan keadilan bagi murid ini. Terima kasih banyak, Ketua Puncak Yun. Datang juga, datang juga. Sebentar lagi aku akan menghabisinya. Teknik semacam ini, bahkan diriku sendiri, belum tentu bisa melakukannya. Mencapai tingkat presisi dalam sekejap. Jiwa yang dianugerahi bakat luar biasa. Jangan-jangan orang yang kunantikan. Benar-benar adalah dia. Mulai hari ini, selain murid Puncak Kingzu, berani menginjakan kaki di Puncak Kingzu walau setengah langkah. Tanggung sendiri akibatnya. Begitu saja? Dia pergi begitu saja? Benar-benar melepaskannya? Sial. Apa yang dia katakan itu benar. Dia benar-benar punya hubungan dengan Ketua Puncak Yun. Kalau tidak, kenapa Ketua Puncak Yun sampai melakukan itu demi dia? Membuat aturan melarang orang luar puncak masuk ke Puncak Kingzu. Ini jelas-jelas melindunginya. Kakak seperguruan Chun. Aku tidak tahu siapa dirimu. Aku salah. Aku. Enya. Aku pergi, aku akan segera pergi. Sialan. Padahal aku ingin diam-diam naik peringkat demi mencari batu roh. Sekarang semuanya terbongkar. Kakak-kakak di papan peringkat itu pasti tidak bisa lanjut mengejar peringkat lagi. Kenapa? Kalian juga ingin aku mematahkan tulang-tulang kalian? Tidak, tidak. Kami akan segera pergi. Kakak seperguruan Chun, namaku Sang Yan. Bisakah kita berkenalan? Pergi sana kau. Tidak mau belajar yang benar. Bisanya cuma jadi budak cinta. Aku tidak bicara soal kalian. Baginda tidak apa-apa. Meskipun Anda memarahi saya tidak keberatan. Baginda, Anda hebat sekali. Bahkan ketua puncak pun berhasil Anda atasi. Saya sangat mengagumi Anda sampai bersujud. Cih, kau ini banyak bicara. Sudah, sudah. Jangan banyak mulut. Cepat sana berlatih. Hehehe. Sekarang gawat. Para bos di papan peringkat itu pasti tidak akan bisa menyaingi lagi. Sepertinya aku harus bertindak dan melakukan sesuatu yang besar. Mau membuatku rugi? Jangan harap. Lakukan sesuatu yang besar. Teknik Si Tianshou terlalu mencolok. Teknik Tia Tianbu hanya untuk kabur. Harus cari yang diam-diam. Kemampuan untuk bekerja. Kau saja. Feng Tianzi. Menarik juga. Gerakannya semakin luas dan mengalir. Sialan. Waktunya habis. Hei, kalian berdua. Siapa yang bisa menjahit? Jangan lihat aku, Baginda. Aku hanya bisa memegang pisau jagal. Kalau memegang jarum sulam, benar-benar tidak bisa. Yang mulia raja itu agung. Saya bisa. Apakah pakaian Anda robek? Ikut aku. Ada barang bagus untuk kau jahit. Buatkan sesuai model baju ninja. Ubah menjadi pakaian yang pas dan nyaman untukku. Kalau selesai, itu akan dihitung sebagai jasa besar. Baju ninja. Yang mulia, Anda ingin. Jangan tanya yang tidak perlu. Jahit saja pakaianmu. Oh, baik. Hebat juga kau, bos ketiga. Jahitannya bagus juga. Cukup kuat. Bos besar. Anda menjahit baju hitam. Apa mau keluar malam-malam? Anak kecil jangan banyak tanya. Tunggu saja bagian jarahanmu. Sialan. Mangsa empuk. Siapa? Keluar kau. Kakak seperguruan Su, jangan panik. Ini aku, ini aku. Brengsek. Bikin kaget saja. Malam-malam bukannya tidur. Malah menguntitku buat apa? Aku cuma mau berbisnis dengan kakak. Aku mau 10 pil Cigu Xiaohun. Aku tahu aturannya. 500 lingzi per butir. Tidak bisa ditawar. HMPH. Kamu naksir saudari seperguruan yang mana? Pakai obat ini. Jangan buat masalah untukku. Kakak pasti pernah dengar. Bai Jin Er dari Puncak Kingzu, kan?
Gadis itu wajahnya cantik sekali. Brengsek kau. Beraninya kau menyentuh orangku. Sudah bosan hidup ya? Bocah sialan. Berani merampok di puncak Dansia. Akan kupanggil tim penegak hukum sekarang. Lihat saja mau lari kemana kau. Sialan, masih berani panggil orang. Segel. Mau main-main denganku. Rasakan gara-gara mengincar wanita ketigaku. Dasar rendahan. Kubantai kau, keparat. Sialan. Jari penyegel langit ini sangat berguna. Hehehe. Bukankah ini memang disiapkan untuk merampok? Segel. Tidak ada larangan. Jalur meridian lancar. Bagaimana bisa begini? Berhenti menelitinya. Kelompok ini baru saja dijarah orang. Coba kau lihat. Kantong penyimpanan di tubuh mereka. Tidak ada yang tersisa. Apa? Seseorang di wilayah sekte Qingyun milikku. Telah melakukan perampokan. Kepala Balai Lei. Itu bukan urusan kami. Mereka telah disegel oleh teknik penyegelan yang sangat canggih. Hingga terkunci. Dari dalam hingga luar. Ki, darah, energi spiritual, dan kesadaran. Semuanya terkunci mati. Cara konvensional untuk memecahkan segel adalah dengan memutus pasokan energi spiritualnya. Tapi benda terkutuk ini sama sekali tidak butuh energi spiritual luar. Ternyata merupakan formasi segel yang membentuk siklus sendiri. Bagaimana mungkin? Bahkan kau tidak bisa membukanya. Cepat, panggil orang tua dari puncak Tianzhen itu. Segera panggil kemari. Bukankah ini hanya teknik melumpuhkan? Lihat aksiku. Luar biasa. Ini adalah teknik yang menanamkan formasi secara langsung ke dalam meridian tubuh manusia. Terlebih lagi, dia mampu menjadikan ki dan darah tubuh sebagai inti formasi, membentuk siklus sendiri, tanpa membutuhkan bantuan luar. Aneh sekali. Sungguh belum pernah terdengar sebelumnya. Cepat lihat. Kakak senior Li. Kakak senior Li sudah tidak bernapas. Seseorang. Bawa mereka semua ke ruang tenang di puncak Dansia. Siapapun. Dilarang menyentuh mereka lagi. Cara yang sangat licik dan aneh seperti ini. Selain sekelompok orang gila dari lembah Tiansha itu, aku tidak terpikir pihak lain. 30 tahun yang lalu, lembah Tiansha menggunakan cara serupa untuk melumpuhkan seorang ahli tingkat Yuanying. 3 tahun lalu mereka melumpuhkan murid langsungku. Hari ini mereka kembali berulah hingga ke puncak Dansia. Ini adalah bentuk intimidasi terhadapku. Ketua sekte memerintahkan. Mulai malam ini, dilarang keluar sendirian. Harus berkelompok 5 orang. Kakak seperguruan. Ada apa ini? Kenapa tidak boleh keluar? Ada perampok yang menyusup ke murid luar. Tadi malam di puncak Dansia. 30 murid dirampok. Ayo, ayo, ayo. Aku baru saja mendapat rezeki nomplok semalam. Semua orang dapat bagian. Bos. Apa yang dilakukan bos kemarin? Tidak melakukan apa-apa. Cuma memeras 30 ekor domba gemuk. Tunggu. Bos. 30 orang yang bos maksud. Jangan-jangan dari puncak Dansia? Dari mana kau tahu? Anda sudah membuat masalah besar. Sekarang, seluruh murid luar dalam keadaan siaga. Gawat kalau begini. Padahal sudah berencana untuk lembur malam ini. Pantas saja ayah bilang, penjahat yang jenius adalah yang paling menakutkan. Ini bagian kalian. Terima kasih atas pemberian bos. Kenapa aku sangat tamak akan harta? Kedua orang ini sudah benar-benar terjebak dalam perahu pencuri. Ternyata kembali ke pekerjaan lama adalah cara yang tepat untuk berkultivasi. Sialan. 60.000 batu roh sudah habis. Tingkat 6 pemurnian darah. Tinggal selangkah lagi. Sialan. Inilah cara membuka simpanan dewa. Ini bisa membunuh orang. Ini. Rasanya luar biasa. Keren sekali. Sekarang pun. Bos besar di peringkat level pembentukan fondasi. Aku juga bisa mengalahkan mereka dengan satu pukulan. Tunggu. Pil perangsang itu. Gawat, tamatlah aku. Wajahnya kemerahan. Tidak menghitam. Lapisan lidahnya juga normal. Aku kebal terhadap semua racun.
Dipukuli tidak akan mati. Diracuni pun tidak akan mati. Ini benar-benar nasib kecoa yang tak bisa mati. Bangunlah. Yang mulia, kekuatan Anda ini. Aku hampir saja tewas. Yang mulia, berkultivasi tidak boleh diganggu. Uhuk-uhuk. Itu, maaf ya. Sebagai kompensasi untuk kalian, aku memutuskan membawa kalian turun gunung, mencari kekayaan besar. Kita mau kemana? Mencari kekayaan besar. Jangan bertanya. Kalian hanya perlu mengikuti. Aku saja. Yang mulia, lalu kita pergi ke Balai Urusan Sekte. Untuk melapor dulu. Melapor apanya? Kalian berdua keluar saja dari sekte. Mulai sekarang ikut aku saja. Setelah masuk sekte, hidup menjadi milik sekte. Sama sekali tidak bisa keluar. Tidak masalah. Asalkan hati kalian sudah keluar, itu sudah cukup. Baik. Aku, Fang Yuan, akan ikut dengan Baginda. Baiklah. Aku. Mengapa aku lagi-lagi berkata tidak sesuai isi hati? Mungkinkah karena dia memberi terlalu banyak? Chun. Salam, kakak seperguruan Chun. Dia adalah pria tangguh yang memiliki hubungan tak jelas dengan ketua Yun Feng. Puncak Bambu Hijau. Mengirim 10 murid untuk berpartisipasi dalam pertemuan pembasmi iblis. Apa itu pertemuan pembasmi iblis? Yang mulia, membunuh iblis bisa pergi ke aliansi pembasmi iblis untuk menerima hadiah. 5 tahun lalu ada seorang tetua yang membunuh satu iblis kecil dan mendapatkan 500.000 batu roh. Sayangnya, iblis sekarang sudah sangat jarang ditemui. Karena iblis sudah sangat jarang, buat apalagi membasmi iblis? Bos, ini adalah aturan tak tertulis yang dimainkan sekte aliran lurus. Mereka menuduh musuh mereka bersekongkol dengan iblis, betapa sangat beralasan untuk memusnahkan mereka. Gila juga ya, antar sekte. Ternyata main perundungan. Kalau begitu, ikut pertemuan pembasmi iblis ini. Apa ada hadiahnya? Ada. Membunuh satu murid musuh. Bisa ditukar 100 batu roh. Karena ada iblis yang merampok. Murid puncak dan Xia. Para pemimpin tertinggi sangat marah. Hadiah juara pertama. Ditambah menjadi artefak tingkat bumi. 100.000 batu roh, dan pil pembentuk fondasi. Tunggu sebentar. Iblis Vanja itu merampok puncak dan Xia? Baiklah. Misi pertemuan pembasmi iblis ini. Aku yang akan mengambilnya. Aku, maksudnya. Kakak seperguruan sekalian jangan salah paham. Ini adalah julukan milik kakak Chun. Saudara Chun. Itu. Aku dan teman sekelasku, Lin. Akhir-akhir ini sedang butuh uang. Apakah Anda bisa membawa kami berdua? Sedikit batu roh yang kami rampas dari kalian. Tempo hari tidak cukup untuk mengganjal gigi. Anggap saja sebagai pengembalian modal dan bunga yang kami bayarkan. Itu, kakak Chun. Saya. Bisakah saya ikut dengan Anda? Gua kediaman saya telah Anda rampas. Sekarang tempat tinggal saja pun tidak ada. Baiklah. Anggap saja memberimu kesempatan untuk mencari uang sewa. Terimalah aku. Aku sudah di tahap ke-8 pelatihan Ki. Bisa jadi tameng, bertarung, dan meracik pil. Aku bisa menghangatkan tempat tidur. Oh, bukan. Aku menguasai formasi. Cukup. Hanya kalian beberapa. Lusa pagi. Berkumpul lagi di sini. Yang terlambat. Akan langsung kubuat. Dilempar ke bawah gunung untuk jadi santapan serigala. Terima kasih banyak, Senior Chun. Bos. Kita tidak jadi keluar dari sekte? Kamu bodoh ya? Setelah menyelesaikan urusan ini. Dan menabung cukup modal. Pergi nanti pun tidak terlambat. Kalau keluar sekarang. Pakai apa kita menghidupi bawahan? Hebat. Bos benar-benar hebat. Dasar rubah betina. Kalian ini. Apa kena katarak? Kenapa mata kalian berkedip-kedip? Tidak benar ini. Konferensi pembasmi iblis ini dihadiri murid dari berbagai sekte. Berarti mereka semua adalah domba gemuk yang berjalan. Ini bukan pembasmian iblis. Ini jelas adalah konferensi mencari harta untukku. Ada apa ini? Kenapa tidak boleh masuk? Bos, kabin kapal sudah dikuasai murid sekte dalam. Katanya itu wilayah mereka. Menyuruh kami yang murid sekte luar menunggu di dek kapal sambil kedinginan. Sialan. Arogan sekali. Berhenti. Tidak dengar ya? Di dalam adalah wilayah murid sekte dalam. Kalian para murid sekte luar. Pergi sana tunggu di dek kapal. Buka mata anjingmu. Dan lihat. Siapa aku ini? Beraninya menghalangi jalanku. Keponakan seperguruan Chun. Ada apa ini? Berisik sekali. Tidak sopan sekali. Keponakan seperguruan Chun. Mungkinkah? Anak haram dari ketua puncak mana ini? Wakil ketua Aula Lei. Kebetulan sekali kau datang. Dua makhluk tidak tahu diri ini. Tidak mengizinkanku masuk. Kalian berdua. Butakah mata kalian? Beraninya menghalangi keponakan seperguruan Chun. Cepat menyingkir. Tidak. Silakan masuk, kakak seperguruan Chun. Kami yang tidak tahu diri. Lalu kalian ini siapa? Kami adalah anak buah kakak seperguruan Chun yang menyuruh kami masuk.
Siapa itu kakak seperguruan Chun? Belum pernah dengar. Menyingkirlah. Itu loh, yang punya hubungan gelap dengan ketua puncak Yun. Chun Xiaobai. Apa? Dia punya hubungan gelap dengan Yun Huoyue. Tentu saja. Masuk. Silakan masuk, kakak-kakak seperguruan. Sial. Benda ini hebat sekali. Harus punya satu. Nantinya. Bisa membawa saudara-saudara pergi jauh. Dan di dalamnya. Bisa buka lapak. Berbisnis. Inikah si Chun Xiaobai itu? Kelihatannya biasa saja. Ketua puncak Yun. Sebenarnya apa yang dia sukai dari orang ini? Gawat. Tatapan itu. Setiap kali bos mau berbuat jahat. Selalu seperti ini. Jangan-jangan dia mau merampok di sini. Padahal ini semua murid dalam. Bagaimana dengan yang lainnya? Jangan bilang. Hanya berduaan saja. Waktu kecil. Mendengar dari cerita. Raja Gunung tidak punya istri. Lalu turun gunung. Menculik gadis perawan. Aduh. Petinggi ketiga. Kenapa kau? Tidak punya kepekaan sama sekali. Datang, datang. Benar saja datang. Cukup. Berhenti. Teknik macam apa ini? Membuatku geli sekali. Pergi istirahat sana. Ah, aku menyuruhmu menjaga di depan pintu. Petinggi kedua sedang pergi mencari kabar. Jangan biarkan orang lain masuk. Mengganggu aku. Apa yang kau pikirkan? Bai Jin Er. Dasar tidak berguna. Memalukan sekali. Tempat berkah dengan energi spiritual berlimpah seperti ini. Mana mungkin ada iblis? Ini jelas-jelas. Mengincar wilayah orang lain. Mencari alasan untuk merampas secara terang-terangan. Kelompok aliran sesat ini. Lebih licik daripada aku yang jadi bandit. Kalian berdua. Ini. Ada apa ini? Yang mulia. Beberapa hari ini kami berlatih. Mungkin. Terlalu memaksakan diri. Berlatih. Latihan apa yang membuat orang sampai. Jadi seperti hantu begini. Kau pikir aku bodoh? Tehnya sudah dingin. Tuang lagi. Pijat lebih kuat. Apa yang sedang kamu tunda? Sampah dari puncak Kingzu. Melayani orang saja tidak becus. Tahanlah. Jangan beritahu Baginda. Jangan sampai memberinya masalah. Kalau tidak bisa menang, katakan padaku. Aku yang akan menghajar mereka untuk kalian. Kalau kalian berani memendamnya lagi, maka enyahlah dari sini. Desa Heifeng milikku. Tidak sanggup menanggung malu seperti ini. Menteri. Tidak akan lagi. Siapapun yang berani menindas kami lagi. Aku akan melawannya habis-habisan. Aku juga tidak takut lagi. Catat siapa saja yang menindas kalian. Nanti setelah turun dari pesawat, aku akan mengurus kalian. Tak seorang pun bisa kabur. Sudahlah. Coba katakan. Sebenarnya siapa yang ingin kita serang kali ini? Yang mulia, target kita kali ini adalah Lembah Tiansha. Mereka sangat kaya. Terlalu kaya. Sekte kuno berusia 3.000 tahun. Punya sejuta murid. Paling ahli dalam ilmu boneka. Kalau berkelahi, sekumpulan boneka akan mengeroyok lawan. Masuk 10 besar dari ribuan sekte di wilayah timur. Sial. Gemuk sekali. Ini bukan sekte iblis. Ini jelas gudang harta berjalan. Sekte Qingyun kita. Di antara puluhan ribu sekte ini. Berada di peringkat keberapa? Mungkin. Seharusnya ada di urutan 1.000 ke bawah. Sekte kecil. Apa-apaan itu? Lemah sekali. Meski murid sekte Qingyun banyak, tapi fondasinya agak kurang. Sepertinya, membangun sekte sendiri. Masih agak sulit ya? Jangan terburu-buru. Kita lakukan satu aksi besar dulu. Beritahu kalian kabar gembira. Pertemuan pembasmi iblis kali ini. Selain hadiah sekte, ada juga hadiah tambahan dari aliansi. Hadiah juara pertama. Artefak tingkat langit kelas rendah. Dan 5 juta batu roh. Sialan. Orang-orang tua ini kaya sekali. Semuanya membawa harta karun berharga. Sayangnya, kekuatan tidak memungkinkan. Kalau tidak, pasti sudah aku rampok mereka. Pergi tanya Wu Liang dan yang lainnya. Apakah mereka akan ikut bersama kita? Atau bergabung dengan murid dalam itu? Yang ingin tinggal, harus mematuhi aturanku. Baik, Raja. Kakak seperguruan Fang. Maaf ya, aku sudah janji dengan kakak seperguruanku di murid dalam. Untuk bergabung dengan mereka. Raja, si brengsek Wu Liang itu mengkhianati kita. Dia mau bergabung dengan murid dalam itu. Sialan kau. Berani mengkhianatiku. Sudah naik ke kapal bajak lautku. Masih mau turun. Tadi bilang apa ke Fang Yuan? Ulangi lagi. Aku. Kakak seperguruan Chun, aku salah.
Apa yang kau lakukan? Hanya seorang murid luar. Berani berulah di atas kapal terbang. Lepaskan dia. Kau berurusan dengan siapa? Sialan. Berani-beraninya kau merebut orangku. Dia itu putra ketua sekte. Dan dia punya hubungan gelap dengan Yun Huoyue. Apa? Putra ketua. Hubungan gelap. Junior Chun. Aku ditipu oleh bocah ini. Apa yang ingin kau lakukan? Brengsek? Orangku bukan untuk kau pukuli semaumu. Tidak, tidak berani. Aku salah? Junior Chun. Ampuni aku kali ini saja. Pergi dari sini. Aku. Kami segera pergi. Chun. Senior Chun. Maafkan aku. Tadinya aku ingin satu tim denganmu. Semuanya karena Wu Liang. Dia memaksaku ikut dengan murid senior sekte dalam. Aku tidak bisa menolaknya. Benar, benar. Senior Chen. Semuanya salahku. Jangan salahkan Lin Yu. Sialan kau. Teknik manipulasi, playing victim, MU cukup hebat juga. Memangnya sedang main drama istana di sini? Akhirnya rapatnya selesai juga. Biar kulihat seberapa banyak mangsa empuk di sini. Semuanya harap tenang. Sekarang saya umumkan pengaturan spesifik konferensi pembasmi iblis ini. Pembasmian iblis kali ini. Murid sekte King Yun diperbolehkan membentuk tim secara bebas. Hadiah. Diberikan per tim. Peringkat pertama. 1 juta batu spiritual. Artefak tingkat bumi. 10 botol pil peyuan. Peringkat kedua. 500.000 batu spiritual. Artefak tingkat cuan kualitas atas. Kalian percaya saja dengan omong kosong seperti itu. Bisakah kalian punya ambisi sedikit? Ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian meraih kekayaan yang lebih besar. Aku. Apa yang kamu katakan itu benar? Lokasi inti pembasmian iblis kali ini. Gunung Wanling. Penatua Zhang. Apakah itu situs suci Gunung Wanling? Tepat sekali. Tujuan aliansi kali ini adalah untuk merebut Gunung Wanling. Batas waktunya setengah bulan. Penatua. Lalu jika kami menemukan harta karun langka, siapa yang memilikinya? Bagi hasil 50-50 dengan sekte. Sisanya adalah milik kalian sendiri. Baiklah. Namun bahaya di Gunung Wanling. Tidak kalah besarnya dengan harta karunnya. 500 tahun lalu leluhur Nas Chenso Lembah Tiansha membawa para elit masuk. Tak satu pun yang berhasil keluar hidup-hidup. Baiklah. Kalian pergi ke sana dengan satu hati. Untuk berjasa bagi sekte King Yun kita. Murid mengerti. Orang tua bangka ini. Wajahnya tersenyum terus. Tapi hatinya lebih busuk dari siapapun. Bos. Apakah kita perlu mengajak lebih banyak orang? Tidak perlu. Kita sudah sampai di Gunung Wanling. Sial. Tempat ini sangat mengerikan. Pantas saja Lembah Tiansha menguasainya bertahun-tahun tapi tak kunjung habis. Cepatlah. Kalau terlambat, harta karunnya sudah habis diambil orang. Terburu-buru sekali. Ah, bos. Pedang terbangku belum kukeluarkan. Ah. Hei, kenal wanita itu tidak? Penglihatan senior Chun memang tajam. Itu adalah Suci Qin Ruosue dari Istana Xuanbing. Masuk 10 besar daftar wanita tercantik wilayah timur. Pria tidak ada yang bisa diandalkan. Ternyata dia juga suka wanita. Senior Chun, lihat ini. Itu dia. Aku punya daftar lengkap wanita tercantik. 10 besarnya lengkap dengan gambar dan ukuran tubuh. Sial. Ternyata ada barang bagus begini. Bagus. Disita. Lihatlah. Tunggu sampai aku merampas semua murid kesayangan kalian. Lihat apakah kalian masih bisa setenang ini. Bos, kudengar ada makhluk purbalangka di Gunung Wanling. Yang bisa menelan praktisi tahap Foundation Establishment. Lihat betapa payahnya kalian. Selama ada aku. Apa yang perlu ditakutkan? Bos, kita tidak mencari harta karun? Juga tidak membunuh murid Lembah Tiansha? Lalu kenapa kita berjongkok di sini? Kalau terus berjongkok, kita tidak akan dapat bagian sedikit pun. Kau benar-benar ingin mengerjakan misi? Tidak mengerjakan misi. Lalu kita ke sini untuk apa? Biar ku beritahu rencanaku. Kedatangan kita kali ini. Pertama, tidak mengerjakan misi. Kedua, tidak membunuh monster. Ketiga, tidak mengusik orang-orang Lembah Tiansha. Kita hanya datang untuk meminjam uang. Kakak Chun, apa maksudmu dengan meminjam uang? Ya meminjam uang, begitu saja. Lihat murid-murid senior dan junior yang membawa banyak harta. Kita pinjam batu roh dari mereka. Pil obat dan senjata sihir. Kakak Chun, itu tidak bisa. Jika ketahuan oleh sekte, kita akan langsung dihukum mati. Aku tidak mau ikut. Aku ingin pulang. Kenapa? Sudah naik ke kapalku. Masih mau turun? Apa yang kau takutkan? Di dunia kultivasi ini, jika hatimu tidak kejam, kau tidak akan bisa bertahan. Kalau kau tidak merampok orang lain yang akan merampokmu. Para tetua itu menjadikan kita umpan meriam. Kalian benar-benar mempertaruhkan nyawa demi mereka.
Aku tidak akan memaksa kalian. Kalau mau pergi, pergilah sekarang. Aku tidak akan menahan kalian. Tapi perlu kuingatkan dari awal. Kalau berani macam-macam setelah keluar nanti. Aku tidak keberatan mengubur kalian di Gunung Wanling ini sebagai pupuk. Aku ikut. Kakak seperguruan Chun. Aku ikut denganmu. Aku juga. Bertaruh sedikit, siapa tahu bisa jadi besar. Kami juga ikut. Aku. Aku juga akan tinggal. Nah, begitu dong. Tenang saja. Ikuti raja ini bekerja. Dijamin kalian akan dapat 10 kali lipat lebih banyak daripada juara sekte. Serang bersama. Yang laki-laki buat pingsan. Yang perempuan buat pingsan juga. Ingat, hanya rampas harta dan kehormatannya. Wah, hebat. Semuanya adalah mangsa empuk. Ayo kerja. Raja hebat sekali. Teknik Anda. Sungguh luar biasa. Hebat apanya? Aku sudah selesai kerja semua. Baru sekarang kalian datang. Apa kalian datang untuk mengurus mayatku? Mohon tenang, Raja. Ini pertama kalinya. Kami belum terbiasa. Lain kali pasti lebih baik. Sudah cukup basa-basinya. Cepat bersihkan medan pertempuran. Ingat, ambil barang rampasan sampai bersih. Ini lebih. Mengerjakan tugas sekte sialan itu. Mendatangkan uang. Jauh lebih cepat. Aku benar-benar menjadi perampok sadis. Lihatlah betapa tidak bergunanya kalian. Ambil ini. Buka kotaknya sendiri. Tanpa melihat isinya. Langsung dibagi. Barang di dalam sini. Semua tergantung keberuntungan. 3 senjata sihir tingkat kuning kualitas atas. Belasan botol pil obat. Serta jimat tingkat 2. Ini setara dengan 10 tahun kerja keras. Aku telah berjuang selama 20 tahun. Pun tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini. Wah, ini benar-benar enak. Mulai sekarang dan seterusnya. Kami hanya mengakui Baginda. Terima kasih Baginda. Sudahlah. Kali ini kuanggap aku yang memimpin kalian. Lain kali, siapa lagi yang akan bermalas-malasan? Jangan harap dapat bagian jarahan. Lebih dari 3 kali. Pergi sana sendiri. Tidak akan. Pasti tidak akan. Orangnya agak banyak. Lagi pula. Sepertinya. Banyak yang pura-pura mati. Yang mulia. Takut apa? Ada Anda di sini. Hanya 100 orang. Tidak perlu dikhawatirkan. Tutup mulut. Apa kau pikir ini permainan anak-anak? Satu persatu ingin menjadi pihak yang menang di akhir. Tinggal lihat siapa yang lebih sabar. Cepat lihat ke sana. Mereka sepertinya sedang memperebutkan obat spiritual. Cahaya ini adalah obat spiritual tingkat 3. Bisa memancing. Harta milik kultivator tingkat Jindan. Sial. Ini harganya sangat mahal. Semuanya dengarkan baik-baik. Kali ini, kita akan melakukan hal besar. Nanti kita bagi menjadi 2 tim. Geng Zhao, kau pimpin 1 tim. Lakukan gangguan dari sayap kiri. Ciptakan kekacauan. Yang mulia, Anda benar-benar profesional. Taktik ini. Belalang menangkap sembah. Burung pipit di belakang. Luar biasa. Semuanya kecilkan suara. Sialan. Siapapun yang ketahuan. Sendiri. Pergi tahan 100 orang itu. Tahan mereka untukku. Saatnya. Memberi kalian para pemula ini. Pelajaran profesional. Aku tidak bisa mendapatkannya. Maka kalian semua juga jangan harap bisa mendapatkannya. Astaga nol. Ingin menghancurkan obat spiritual itu. Ingin hancur bersama-sama. Itu tidak boleh. Dari mana datangnya naga pendatang ini? Berani-beraninya. Mengambil keuntungan dari kami. Cari mati. Sialan. Masih saja menonton. Serang. Kalian sudah dikepung. Kalau masih mau selamat, cepat tiarap. Atau kakek ini akan mengirim kalian ke alam baka. Bersihkan medan perang. Selesai. Apa yang kalian lihat? Tidak terima. Kaya. Kita kaya raya. Inilah baru kultivasi yang sebenarnya. Siapapun yang berani-berani menyuruhku melakukan misi lagi, aku akan mengamuk padanya. Kenapa tadi ragu-ragu? Seandainya 2 tim itu sedikit lebih kuat, kita semua pasti tamat. Saya salah. Raja, ingat, bagiku, tidak ada kata maaf setelah berbuat salah. Kali ini, karena belum terjadi bencana besar. Kalau tidak, kau sudah jadi mayat sekarang. Tenanglah, Raja. Zhao Gang baru pertama kali. Pasti dia ketakutan. Beri dia kesempatan lagi. Kelompok ini, bagaimanapun tetap amatir.
Perlu diberi latihan keras. Sudah, pilih sendiri. Masing-masing 3. Terima kasih Raja. Jangan banyak bicara. Lanjutkan perjalanan. Anak baik. Seumur hidupku. Belum pernah melihat harta sebanyak ini. Mengikuti Raja. Sangat sepadan. Yaitu. Bahkan jika ketahuan sekte. Memangnya kenapa? Paling tinggal kabur. Pakai sumber daya ini. Berkultivasi selama puluhan tahun. Keluar nanti aku jadi jagoan lagi. Hei, dengar. Sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa kau terus menodongkan senjatamu padaku? Wu Liang, jaga anak buahmu. Kalau lain kali dia melempar senjata lagi ke arahku, akan kuhabisi kau sekalian. Baik, bos. Merepotkan sekali. Ada apa ini? Sudah merampas lebih dari 600 kantong penyimpanan. Jika semua batu roh dijumlahkan, ternyata tidak sampai 200.000. Pil obatnya memang banyak, tapi 99%. Semuanya hanya untuk penyembuhan, yang bisa meningkatkan kultivasi. Satu botol pun tidak ada. Paham. Mereka yang datang ke sini, semuanya orang miskin yang sedang menjalankan misi. Milik, sudah ditukar dengan barang untuk menyelamatkan nyawa. Ujian tersisa 10 hari lagi. Tidak bisa. Terus menebar jala untuk menangkap ikan kecil. Sudah saatnya. Fokus mengincar ikan besar. Misi aliansi. Meminta kita dan orang-orang lembah Tiansha. Bergerak dari 2 arah di pegunungan Wanyao. Medan pertempuran sesungguhnya adalah zona inti. Jika ingin kaya raya, harus pergi ke zona inti. Satu barang berharga saja milik mereka. Setara dengan 100 milik orang miskin di luar sana. Sepuluh kali lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ini tanda akan menembus ke tahap akhir pemurnian darah. Asalkan berhasil menembus. Si keparat tahap pendirian yayasan itu. Harusnya sudah bisa kuhancurkan dengan mudah. Sialan. 200.000 batu roh. Ternyata baru membuka separuh gudang dewa. Jika ingin menembus ke lapisan ketujuh, setidaknya butuh 500.000 batu roh sebagai dasar. Untungnya aku punya keahlian warisan leluhur. Kalau tidak, percuma saja punya fisik sehebat ini. Sudahlah. Makin besar pengorbanan, makin besar hasilnya. Tunggu aku menembus ke tingkat fondasi. Sekelompok orang yang disebut jenius di sekte dalam itu. Semuanya harus memanggilku ayah. Ugh. Kekuatan murni. Melonjak hingga 50.000 kati. Ini sudah setara dengan jurus pamungkas kultivator tingkat fondasi. Jika aku mengaktifkan mode mengamuk lagi. Hehehe. HM. HM. Ayo, ayo, ayo. Semuanya ke sini. Ada yang ingin kuumumkan. Area pinggiran ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa dirampok. Tidak mungkin, Baginda. Kita baru saja merampok 1.000 orang lebih. Bagaimana bisa sudah habis? Mereka semua miskin melarat. Hanya buang-buang waktu saja. Aku sudah memutuskan. Kita langsung pergi ke wilayah pusat. Menyembelih domba-domba gemuk yang sebenarnya. Yang mulia. Dengan tingkat kultivasi kita ini. Pergi ke wilayah pusat. Bukankah itu cari mati? Benar. Lagi pula kalau kita terus ke depan. Kita akan bertemu dengan iblis-iblis dari lembah Tiansha. Apa kalian tidak punya nyali sedikit pun? Jangan banyak bicara denganku. Katakan saja. Pergi. Atau tidak pergi. Yang mulia. Saya ikut. Menembus gunung pedang dan lautan api. Itu hanya masalah sepatah kata dari Anda. Yang mulia. Saya juga ikut. Dengar baik-baik. Selanjutnya. Kalian tidak perlu ikut bertarung. Ah. Tidak bertarung? Lalu untuk apa kami pergi? Memberi Anda dukungan dan sorakan. Hehehe. Tugas kalian adalah berpencar masuk ke wilayah inti pegunungan Wanyao. Jadi mata-mata untukku. Cari mangsa yang empuk. Bos. Zona inti. Bahkan kultivator jindan pun tak berani sembarangan masuk. Menyuruh kami yang masih tahap pemurnian ki ke sana. Apa bedanya dengan mencari mati? Untuk apa harta yang dibagi sebelumnya? Jimat penyembunyi ki. Jimat kecepatan. Apa cuma buat pajangan? Coba hitung. Lebih dari 30 kantong penyimpanan. Alat sihir pertahanan. Jimat penyelamat nyawa cukup banyak. Sekarang, kalian masing-masing adalah benteng berjalan. Bos, tapi, memang hartanya sudah banyak. Tapi zona inti ini penuh dengan ahli. Dengan kultivasi serendah ini pergi mencari informasi. Bukannya seperti memberi makan anjing.
Apa kau sedang memaki bosmu ini? Atau memaki dirimu sendiri? Kultivasi tidak cukup. Gunakan otak untuk menutupi. Sebelum hari gelap, aku ingin tahu di area ini. Lokasi semua mangsa besar. Kenapa? Sudah dapat untung tidak mau kerja. Tergantung kualitas informasi yang kalian berikan. Satu target yang valid. Komisi 10%. Sisanya, aku yang urus. Mengerti? Bos, saya ikuti perintah Anda. Ayo kita lakukan. Baik, bos. Sudahlah. Pergilah sana. Aku akan berada di belakang kalian. Jangan coba-coba macam-macam. Hah, sepertinya ingin membentuk kelompok bandit profesional. Benar-benar sulit. Hah, aku tadinya ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi yang kudapatkan, malah dijauhi. Sudahlah, aku tidak berpura-pura lagi. Aku mengaku saja. Ayahku adalah ketua sekte Ling Yue. Kakak senior Liu, kamu hebat sekali. Bisakah kami menjadi pasangan kultivasimu? Sialan. Siang bolong. Terang benderang di bawah langit. Benar-benar memalukan. Berlagak. Biar ku buat kau terus berlagak. Ternyata cukup kaya juga. Rekan seprofesi. Berani-beraninya memancing dengan modal sekecil ini. Hei, manusia dinilai dari pakaiannya. Buddha dinilai dari emasnya. Aura raja ini sangat pantas untuk menjadi seorang putra suci. Waktu tidak banyak. Harus mencari target besar. Khusus mengincar para pemimpinnya. Baru bisa dapat banyak keuntungan. Meski alam rahasia kuno itu bagus, tapi risikonya terlalu besar. Waktunya pun tidak akan cukup. Lebih baik habisi dulu. Domba gemuk yang ada di depan mata ini. Lebih aman jika sudah masuk kantong. Kau saja korbannya. Ada apa ini? Di mana kakak seperguruan Wang? Kakak seperguruan Wang. Kakak seperguruan Wang dirampok. Hasil jarahan kita kali ini. Semuanya ada pada kakak seperguruan Wang. Sudah lihat jelas orang itu? Seperti apa rupanya? Sudah melihatnya. Dia mengenakan jubah putih. Di aliansi kita yang memakai jubah putih. Ada belasan orang. Periksa dari bahannya. Cakupannya bisa dipersempit cukup banyak. Cari secara terpisah. Benar saja. Merampok memang harus menangkap. Pemimpin seperti ini untuk diperas. Ini benar-benar kaya sekali. 50.000 batu roh. Dibandingkan beberapa hari lalu. Hasil rampasanku digabung pun masih lebih banyak ini. Benda apakah ini? Baunya menyengat. Jangan-jangan ini inti dalam monster? Sial. 5 butir inti monster tingkat 2. Kaya? Aku jadi kaya. Kalau aku membantai sebanyak ini. 100 ekor domba pemimpin. Bukankah aku sang raja? Bisa sekaya sekte. Bos, aku menemukan sekelompok orang. Baru saja keluar dari alam rahasia. Semuanya terluka parah. Sedang bersembunyi di gua untuk memulihkan diri. Baru saja keluar dari alam rahasia. Dan semuanya terluka parah. Sialan. Bukankah ini rezeki nomplok? Raja, akhirnya Anda datang. Kelompok ini baru keluar dari alam rahasia. Pasti banyak harta di tubuh mereka. Bagus. Bagus sekali. Raja, kalau begitu Anda silakan lanjut. Biar saya pergi lagi untuk mencari mangsa empuk berikutnya. Pergi sana. Siapa kamu? Aku. Sial, hampir saja. Untung aku lari cepat. Begitu terburu-buru pergi. Pasti karena memakai harta karun yang mencurigakan. Apa-apaan ini? 6 kultivator tahap menengah pendirian fondasi. Miskin sekali. Tas penyimpanan tingkat cuan. Sudah kuduga. Jangan-jangan cuma tumpukan sampah tak berguna. Alam rahasia ini pasti sudah berumur belasan ribu tahun. Harta karunnya sudah kedaluarsa. Sialan. Mau main segel denganku? Ya. Berhasil. Sial. Baik secepatnya. Wah gila. Efek visualnya maksimal sekali. Aku. Sial. Sangat berat. Setidaknya 5.000 kati. Sialan. Jangan runtuh, jangan runtuh. Kekuatan ini. Tahap akhir pendirian fondasi terkena sekali saja. Bisa terpotong jadi 2. Ini dia. Bentuknya hitam pekat. Sial. Sialan. Jangan-jangan ini senjata iblis. Persetan. Aku tidak takut apapun di dunia ini. Kecuali tidak punya uang.
Dikejar-kejar itu bukan masalah besar. Paling nanti cari bahan untuk melapisi benda ini, agar cahaya hitam ini tertutup. Bukankah beres? Berhubung kalian telah berkontribusi sebanyak ini, aku beri kalian sedikit kelonggaran. Anda ini kakak seperguruan dari sekte Batian. Kenapa Anda sendirian? Berkeliaran di sini. Salam kenal. Kenapa aku tidak boleh di sini? Tidak. Kakak seperguruan salah paham. Kakak seperguruan dari sekte Batian. Semuanya sedang memimpin di garis depan. Melihat Anda sendirian. Saya hanya penasaran bertanya. Tadi aku sedang mengejar ikan yang lolos dari lembah Tiansha. Mengejarnya sampai ke sini. Tapi dia berhasil kabur. Begitu rupanya. Tapi kakak seperguruan harus sangat berhati-hati. Di wilayah ini baru saja seorang pelaku pelecehan seksual muncul. Orang mesum apa? Kabarnya orang itu misterius. Suka merampok di aliansi kita. Para kapten pria yang berparas rupawan. Semua orang bilang, orang ini punya hobi aneh, yaitu khusus menangkap pria. Dan tidak membunuhnya. Bukankah itu sudah jelas? Aku itu belum bertemu mangsa wanita yang kaya. Tapi masalah ini sudah sampai ke petinggi aliansi jalur benar. Pihak atas mengeluarkan surat perintah penangkapan. Hadiahnya 200.000 batu roh. Untuk menangkap orang mesum itu. Hadiah 20.000. Lumayan tinggi juga ya. Itu. Di mana area pusatnya? Aku harus segera bergabung dengan pasukan utama. Terus saja ke arah utara. Orang-orang dari lembah Tiansha sedang menyisir dari arah utara. Mereka punya peta daerah ini. Pasti punya barang lebih bagus dari kita. Gampang, gampang. Aku duluan ya. Sialan. Kalau tidak segera menemukan mangsa yang empuk, aku sebagai raja gunung ini tidak akan bisa bertahan. Bos, aku menemukan sesuatu di sini. Sebuah tempat rahasia. Tadi ada 20 lebih murid yang menyelinap masuk ke sana. Aku sedang menjaga pintunya. Tempat rahasia. Kalau biasanya, aku malas pergi ke sana. Tapi kalau ternyata di dalam ada pedang hitam besar ini, harta yang lebih hebat lagi. Awasi terus. Aku segera ke sana. Dalam radius 20 mil. Bahkan bayangan hantu pun tak ada. Bocah bernama Zhao Gang itu. Kenapa keberuntungannya bagus sekali? Baru 2 hari sudah bisa menemukan tempat rahasia. Ah, Raja, kenapa Anda datang? Mengagetkanku saja. Mencurigakan. Apa yang kau sembunyikan? Raja, aku menemukan sebuah tempat rahasia. Tadi aku melihat sendiri sekelompok orang melompat ke tebing itu lalu menghilang. Di bawah pasti ada gua atau pintu masuk tempat rahasia. Apa benar ada keberuntungan seperti ini? Aneh, mata Dewa Tongbao bahkan tak bisa menembusnya. Tebing ini dalam sekali, agak ganjil. Pergi periksa sana. Baik, bos. Ah, ah, cuma segini tenaganya. Cuma buat gatal-gatal ya? Ini. Hawa membunuh macam apa ini? Aku jadikan kalian anak buahku. Biar bisa hidup enak bersamaku. Tapi kalian malah mau membunuhku. Memangnya kalian pikir aku orang baik? Tidak. Bos. Salah. Salah paham. Saudara-saudara dari Benteng Angin Hitam. Cuma dikasih 2 tael perak sudah mau menyerahkan nyawa. Sampah-sampah dunia kultivasi ini. Memang benar kalian serigala tak tahu berterima kasih. Sudah lihat cukup lama. Harusnya sudah waktunya keluar, kan? Bos. Ampuni kami, bos. Semua ini karena Zhao Gang. HMPH. Kalian pikir aku orang yang lemah? Memaksa aku untuk bertindak. Walaupun ini jebakan. Tapi tebing ini memang terasa aneh. Sial. 3 kilometer. Tebing ini dalamnya sampai 3 kilometer. Kedalaman ribuan meter adalah jurang. Ini tempat yang tak pernah didatangi orang selama puluhan ribu tahun. Bukankah di bawah sana penuh dengan harta karun kuno? Ambil satu saja sudah kaya raya. Tidak, tidak. Jangan gegabah. Puluhan ribu tahun tak ada yang turun. Bahayanya pasti besar. Kalau aku lompat, bagaimana kalau tidak bisa naik lagi? Dapat ide. Aku tidak akan lompat. Biar orang lain saja yang merintis jalan. Kakak-kakak seperguruan. Tunggu sebentar. Bagaimana situasi di depan? Kalah semua.
Orang-orang lembah Tiansa terlalu tangguh. Puluhan ribu orang kita tercerai-berai. Ratusan sekte, loh. Dikejar-kejar satu sekte sampai lari ke seluruh gunung. Sial. Jangan bilang begitu. Aliansi jalan lurus selemah itu ya. Ratusan sekte menyerang satu lembah Tiansha. Masih dikejar-kejar kayak kelinci oleh orang. Kultivasi kemana saja sampai jadi begini? Percuma saja orang sebanyak ini. Kamu. Iya, kamu yang dibilang. Garis depan sudah kacau balau. Bocah ini malah berani berkeliaran di sini. Ikut kami. Saya? Jadi saya dipaksa ikut wajib militer? Bagus. Berani-beraninya kabur dan sembunyi di sini. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Bocah, kalau tahu diri, cepat serahkan kantong penyimpanmu. Kawan-kawan, masih bisa kubiarkan kau mati dengan tenang. Jadi kalian bukan memaksa ikut wajib militer, melainkan perampok. Bagus kalau tahu diri. Bersiaplah mati. Cuma segini kemampuannya. Masih berani coba-coba merampok. Dikira aku kesemek lunak yang mudah diremas? Biasanya hanya akulah yang merampok orang lain. Uang sampah seperti kalian ini. Aku memakainya tanpa rasa bersalah. Sedikit pun tidak. Baiklah. Nasib kalian saja yang sedang sial. Bertemu denganku. Tidak benar. Mereka telah membubarkan aliansi jalur kebenaran. Sekarang orang-orang ada di mana-mana. Kedua belah pihak sudah kacau balau. Ini bukankah waktu yang tepat untuk mencari keuntungan dalam kekacauan? Benar juga. Semakin keruh airnya, semakin mudah menangkap ikannya. Bukankah ini sama saja dengan uang yang diantarkan langsung ke depan mulutku? Suara apa itu? Suara mesin. Astaga, benda apa yang sebesar itu? Boneka. Ini adalah boneka besi dari lembah Tiansha. Kalau ini bisa kubawa pulang, pasti keren sekali dijadikan tunggangan. Sial. Benar-benar menyerang. Tidak mungkin. Tadi jelas-jelas sudah terkunci oleh formasi pelacakku. Kenapa tiba-tiba hilang? 100 poin berhargaku. Jimat pelacak yang baru saja kutukar. Hilang begitu saja. Satu boneka. Bisa membuat orang dikejar sampai seperti itu. Baguslah. Boneka ini jadi milikku. Wah, ternyata ada pelindungnya. Bodoh, ya? Pelindung boneka tempur besi hitamku ini. Bahkan di puncak tahap pendirian yayasan pun takkan bisa ditembus. Ada apa ini? Ayo bergerak. Jangan bilang. Cuma sekali pukul langsung rusak? Kualitasnya payah sekali. Cupu. Tidak bisa melukainya. Kan? Ini adalah boneka tempur tingkat Chuan milikku. Kau tidak akan bisa membukanya. Kalau tidak bisa, cepat pergi sana. Siapa yang kau sebut cupu? Sialan. Ternyata benar-benar bisa melihat. Jadi bonekamu ini bisa bergerak? Ternyata semua berkat formasi. Terkejut tidak? Tidak menyangka, kan? Ini. Ini tidak mungkin. Teknik boneka adalah rahasia yang tidak boleh disebarkan. Dari lembah Tiansha kami. Bagaimana bisa kau membuka boneka tempurku? Sialan. Kau ini. Sedang meremehkan diriku yang agung ini? Tidak. Kakak. Aku hanya kagum. Benar-benar kagum. Kagum. Tadi siapa yang teriak di dalam? Menyuruhku memukulmu? Kakak, aku salah. Mulutku lancang. Aku memang suka menyombong sejak kecil. Salah? Aku salah. Kakak. Aku benar-benar salah. Kakak. Jangan pukul, jangan pukul. Bagaimana menurutmu bonekaku ini? Kalau kau suka, aku berikan padamu. Ah, saudaraku. Kau terlalu sungkan. Jadi tidak enak hati aku. Saudaraku. Siapa namamu? Kakak. Namaku Xiao Zhang. Nama itu sangat cocok untukmu. Iya, iya, iya. Kakak benar. Kakak. Boneka itu aku berikan padamu. Bolehkah aku pergi? Tunggu sebentar. Beritahu aku dulu. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Kakak. Ini adalah piringan kendali formasi.
Teteskan darah untuk mengikatnya. Gunakan pikiran untuk berkomunikasi dengannya. Sesederhana itu? Hei, kenapa tidak ada reaksi? Masuk ke dalam kokpit, agar bisa terhubung dengan piringan susunan. Baiklah, akan kucoba. Diamlah di dalam sana. Aku pergi dulu. Sialan kau. Masih mau bermain trik seperti ini denganku. Kau pikir aku orang yang penyabar, ya? Awalnya aku berniat memperlakukan tawanan dengan baik. Kau benar-benar sengaja cari masalah. Kakak, aku hanya bercanda denganmu. Tidak apa-apa. Aku juga akan bermain game denganmu. Bagaimana? Apakah game ini seru? Seru. Terima kasih, Kak. Jangan banyak bicara. Sejujurnya, bagaimana sebenarnya cara menggunakan benda ini? Hapus milikku. Segel kesadaran ilahi. Baru bisa menjadi milikmu. Kak, ini harus aku sendiri yang menghapusnya. Kalau tidak, kau akan terkena serangan balik. Hapus saja langsung. Ini pasti satu tingkat lebih tinggi dariku. Ini adalah monster tua tingkat inti emas. Kau diam saja di sini. Biar ku pelajari dulu. Oh, benar juga. Susunan intinya rusak karena kupukul tadi. Bukankah cuma menyambungkan kabel? Apa hal ini bisa menyulitkanku? Sial. Aku sang raja. Memang benar seorang jenius. Lompat. Ayo pergi. Saatnya mencari harta. Sialan. Boneka perang lembah Tiansha. Cepat lari. Lari apa sih? Aku tidak memakan manusia. Hei, ada apa ini? Kenapa boneka ini tiba-tiba berhenti bergerak? Oh, Kak. Boneka ini butuh batu roh sebagai bahan bakar. Punyaku ini tingkat cuan. Boneka kelas bawah. Membutuhkan 1000 batu roh setiap 1 jam. Yang kutaruh tadi seharusnya sudah habis terbakar. Kenapa aku sampai lupa hukum kekekalan energi? Sialan. 1 jam. 1000 batu roh. Membakar uang saja. Ini. Adik seperguruan. Jangan melamun di sini. Ada 5000 lebih murid jalur lurus berlari ke sana. Cepat ikut aku untuk mengepung mereka. Ah, milikku ini kualitas rendah. Miliknya ini terlihat setidaknya kualitas menengah. Sialan. Pakai kualitas rendah sungguh memalukan. Memang benar kalau tampan. Pakai apapun terlihat bagus. Kakak seperguruan, kakak seperguruan, kakak seperguruan, cepat kemari. Ada apa? Adik seperguruan? Kakak seperguruan. Cepat kemari dan bantu aku lihat ini. Aku baru saja menemukan alat sihir. Tidak tahu apa tingkatannya. Bantu aku memeriksanya. Ini adalah pusaka kuno tingkat bumi, yang memiliki lapisan patina seperti ini. Adik seperguruan. Kamu tidak salah orang. Hehehehe. Kakakmu ini sudah 10 tahun bermain dengan alat sihir. Sekali lihat langsung tahu. Manusia tidak pernah puas seperti ular menelan gajah. Rasakan itu. Yang ini baru pantas untukku. Oh, ternyata menghapus segel bisa membuat pemiliknya muntah darah. Aku belajar sesuatu, aku belajar sesuatu. Pas sekali. Yang kualitas rendah ini simpan saja. Nanti saat pulang, berikan kepada pemimpin kedua dan ketiga sebagai hadiah. Trik menipu orang dekat ini sangat berguna sekali. Sial, 45 buah. Kebanyakan gaya banget sih. Gampang banget kepancingnya. Kalau ditambah lagi, sudah tidak muat. Harus cari tempat untuk menaruh para pembawa rezeki ini. Ditempatkan dulu. Aturan di dunia ini, merampas harta dan nyawa. Aku akan mencarikan tempat yang enak buat kalian. 10 berjajar. Rapi sekali. Lumayan, lumayan. Kali ini kita kaya raya. Hehehe. Sialan. Ini terbuat dari mayat. Arg. Habislah, tamatlah. Dia mau membunuh kita untuk tutup mulut. Bilang, benda apa ini? Ini boneka manusia. Dibuat dari orang hidup. 99% dibuat dari mayat. Sisanya dari narapidana kelas berat. Kami benar-benar tidak membunuh orang untuk membuatnya. Mayat-mayat itu kami beli dengan uang. Sungguh. Meskipun itu mayat, kalian benar-benar menjijikan. Kakak, kakek, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong ampuni nyawaku.
Aku punya ibu berusia 300 tahun yang harus dirawat. Dan anak yang baru berumur 3 bulan untuk diberi makan. Seluruh keluarga bergantung padaku seorang. Hei, hei, jangan menangis lagi. Masalah sepele saja. Lihat, keluargamu begitu kesulitan. Bagaimana kalau aku beri kau kesempatan? Bekerjalah denganku, biar kau jadi kaya. Bekerja denganmu? Kerja apa? Mulai hari ini. Kau adalah bos keempat magang di markas Seifeng. Bos keempat markas Seifeng. Jadi aku ini diculik oleh bandit, malah dipaksa jadi bandit juga. Aduh, kakak. Kenapa tanganku gatal sekali belakangan ini? Ketua. Apa perintah Anda? Bagus, bagus. Pintar juga kau. HMPH, HMPH, HMPH. Coba ceritakan. Bagaimana situasi Lembah Tiansha sekarang? Kali ini kami datang. Dengan 300.000 murid. Tanpa tetua pemimpin. Semuanya bergerak berpencar. 300.000 melawan 1 juta. Bahkan mengejar mereka sampai lari tunggang langgang. Aliansi jalur kebenaran itu benar-benar payah. Pemimpin keempat. Aku catat ini sebagai jasa utamamu. Tunggu di sini. Aku akan pergi menangkap orang-orang yang menindasmu itu. Musuh yang kau bicarakan tadi untuk balas dendam. Kapan aku punya musuh? Diamlah di sini dengan tenang. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Habislah, habislah. Dia menangkap beberapa rekan seperguruan kembali. Aku melompat ke Sungai Kuning pun tidak akan bisa membersihkan namaku. Pemimpin keempat. Lihat, kelima orang ini. Apakah ini musuh yang kau bilang? Menindasmu? Aku sudah menangkap mereka untukmu. Bos, kamu menyakitiku. Di Lembah Tiansha, bagi pengkhianat, rohnya akan dicabut. Takut apa? Selama ada aku. Siapa yang berani mencabut rohmu? Ambil ini. Ini ganti rugi dari mereka. Biaya kompensasi kerugian mental. Bekerjalah denganku. Keuntunganmu tak akan berkurang. Bekerja di sekte selama setahun. Belum tentu bisa mengumpulkan satu. Isi tas penyimpanan ini. Saat pergi menjalankan misi. Barang rampasan. Masih harus setor 99%. Baru sebentar saja sudah dapat 5. Lagi pula orang-orang ini. Cepat atau lambat, itu tetaplah poin. Lebih baik teman yang celaka daripada aku. Yang mulia, aku setuju. Mulai sekarang nyawaku, Xiao Zhang, adalah milikmu. Bagus. Nah, begitu baru benar. Ayo, biar kubawa kau melakukan sesuatu yang besar. Yang mulia, rencana yang brilian. Luar biasa. Tenang, tetap tenang. Yang mulia, kita benar-benar tidak membunuh orang, kan? Hanya merampas harta. Tentu saja. 5, 10. 20. Aku menyuruhmu memancing ikan. Kau malah membawa seluruh kolam ikannya. Ke sini. Disinilah tempatnya. Aku melihat sendiri puluhan murid turun lewat sini. Lihat kedalamannya. Kedalaman ini. Aura spiritual ini. Ini pasti tempat yang tidak pernah dikunjungi selama puluhan ribu tahun. Junior Xiao, kau telah berjasa besar. Begitu banyak orang. Bagaimana aku bisa melawan mereka sendirian? Hei, bukankah aku punya mode mengamuk? Lagi pula, kawanan Dewa Rezeki hari ini. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Kemampuanku ini bisa melumpuhkan 5 orang sekaligus. Tapi ada 58 orang. Tidak bisa. Terlalu lambat. Kalau ada yang kabur, aku rugi. Hanya saja agak boros obat spiritual. Tapi tidak apa-apa. Hasil rampasan hari ini sudah lebih dari cukup. Sudah lama aku tidak mengaktifkan mode mengamuk. Sekalian untuk pemanasan. Lihatlah. Masih ada jejak orang turun di sini. Ah, jangan berisik. Berdasarkan tingkat kultivasi. Tingkat dasar turun duluan. Tingkat pemurnian Ki berjaga di atas. 58 kantong penyimpanan. Paling hanya menghabiskan lebih banyak batu spiritual. Gawat. Ada yang menyerang diam-diam. Mengamuk. Buka. Xiao Zhang. Kamu berhasil menipu 2 atau 30 orang. Hampir saja tidak tertahankan. Raja luar biasa. Tiada duanya. Tunggu. Token sebanyak ini. Ini pasti ada 8.000 buah, kan? 8.000 buah. Itu berarti 800.000 poin. 800.000. Peringkat pertama. Ingin meraih peringkat pertama. Itu belum cukup. Kakak seperguruan yang meraih peringkat pertama edisi lalu. Mendapatkan 5 juta poin. 5 juta? Ya. Bisnis ini menjanjikan. Lanjutkan. Kita mengincar peringkat pertama. Anak ini.
Jangan-jangan benar-benar dipukuli orang. Raja, kelompok murid aliran lurus itu terlalu kejam. Ribuan orang menyerbu keluar dari lembah. Mereka melempari saya dengan jimat dan pusaka seolah itu barang gratisan. Uhuk-uhuk. Tunggu. Kamu sudah berputar 3 kali. Tapi tidak bertemu satu orang pun dari lembah Tiansha. Benar, benar, benar. Lembah Tiansha tiba-tiba kehilangan kontak dengan 2 atau 300 orang. Petinggi mereka menyadari ada yang tidak beres. Mereka menarik mundur semua muridnya. Kelompok aliran lurus yang sedang menahan amarah itu tidak punya sasaran. Kamu yang sial ini malah menabrak mereka. Bukankah kamu jadi sasaran empuk? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kakak seperguruan. Apakah kalian sangat penasaran? Mengapa orang-orang lembah Tiansha menghilang semua? Beritahu kalian. Akulah yang menakuti mereka hingga kabur. Kakak seperguruan ini. Apa perintah Anda? Kubawa kalian mencari harta. Tapi aku hanya butuh ketua tiap tim. Yang kubutuhkan adalah pasukan elit. Bukan umpan meriam. Hanya yang bisa bekerja sama dan diatur yang pantas ikut. Saudari seperguruan Bai. Cepat kirim pesan kepada sang raja. Kesempatan untuk berjasa sudah di depan mata. Nanti apapun yang kulakukan, kau harus terus mengikutiku. Pemimpin ketiga ini boleh juga. Terus ikuti mereka. Laporkan posisi setiap saat. Memancing mereka masuk ke dalam jebakan. Tinggal menunggu kalian masuk ke dalam perangkap sendiri. Raja, aku sudah menebak rencana ini adalah ulah Anda. Mempertaruhkan nyawa untuk ikut serta agar bisa bekerja sama dari dalam. Cukup. Semuanya kemari. Apa rencana kita selanjutnya? Sialan. Aku menyuruhmu membujuk. Kau benar-benar berhasil membawa 500 orang. Gua ini sudah tidak muat lagi. Kita kaya raya. Raja sangat hebat. Keparat. Orang-orang lembah Tiansha ini benar-benar meniru taktik raja. Mengapa murid lembah Tiansha yang diincar tidak bisa ditemukan? Wah, gawat. Sekarang, 80% orang di gunung yang berpakaian sekte lurus adalah lembah Tiansha. 9 dari 10 yang berpakaian lembah Tiansha adalah sekte lurus. Sebenarnya siapa yang merusak reputasi sekte lurus di wilayah timur kita? Utusan Sang, harap tenang. Pasti kelompok iblis dari lembah Tiansha itu yang memulainya. Murid sekte lurus kita jujur dan terbuka. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Yang mulia, bagaimana kalau kita istirahat beberapa hari? Nanti saja kalau ada kesempatan. Menjauhlah sana. Kedua kubu saling bertukar pakaian untuk menyamar. Semuanya jadi kacau. Bertarung satu lawan satu. Membosankan. Siapa yang bisa membedakannya? Siapa kawan dan siapa lawan? Tunggu dulu. Qin Ruosui yang masuk ke gunung itu. Kenapa tidak ada kabar tentangnya sepanjang jalan? Baginda tidak tahu saja. Wanita sehebat Qin Ruosui. Dia datang untuk mencari tanaman obat roh. Tanaman obat roh di gunung ini. Tidak bisa dibeli di luar. Murid inti yang berharga. Semuanya datang demi ini. Aku mengerti. Merampok sudah ketinggalan zaman. Sekelompok murid inti ini. Semuanya adalah anak kesayangan sekte. Culik satu orang. Peras dia untuk mendapatkan batu roh dalam jumlah besar. Uang tebusan jauh lebih menguntungkan daripada merampok. Menculik murid inti. Yang mulia. Aku suka ini. Kenapa kau jadi bersemangat? Tidak, tidak. Yang mulia. Identitas Qin Ruosui itu tidak sederhana. Kalau bisa, membuatnya bergabung dengan benteng angin hitam. HMPH. Pria. Bergabung tidak perlu melihat latar belakang. Tidak perlu melihat bakat. Tapi karakter harus baik. Dan harus memiliki mimpi untuk merampok seluruh dunia. Dialah orangnya. Paling dekat dengan hutan. Langsung lari begitu berhasil. Siapa itu? Baginda sungguh hebat. Ini adalah murid inti, Lo, HM. Yang pertama sudah didapat. Tapi tempat ini tidak aman. Pergilah ke jurang tadi. Galilah lubang yang tersembunyi. Mengerti? Mengerti. Tempat itu terpencil sekali. Sekalipun Raja Langit yang datang, tetap tidak akan bisa menemukannya. Bos ketiga. Makanlah yang banyak. Lihat tangan dan kaki yang kurus ini. Setelah lubangnya digali, kalian berdua bawa orang ini ke sana. Tanpa segel dariku. Dia tidak akan sadar dalam 10 hari. Hanya mengandalkan tenaga kasar tidak cukup. Tingkat kultivasi yang rendah adalah kelemahan fatal. Kalian bertiga, ambil barang-barang ini. Aku ingin berkultivasi tertutup selama beberapa hari.
Harus mendapatkan teknik pembunuh yang bisa diandalkan. Masuk ke menara. Banyak sekali. Pilih yang mana. Yang ini saja. Cukup mengintimidasi. Namanya cukup tangguh. Gerakan tangannya. Sedikit canggung ya. Mulai terasa. Dasar menara sialan. Belajar jurus telapak tangan saja sudah menguras tenagaku. Sekali pakai harganya 500 batu roh. Darah. Darahnya berubah menjadi emas. Ini pertanda terbukanya penyimpanan dewa. Tahap ke-9 pemurnian darah. Sumber daya ini tidak terbuang sia-sia. Yo, menyambutku keluar dari kultivasi ya. Bos memiliki ilmu sakti yang tiada tara. Kami yang di luar sini bisa merasakan gelombang energinya. Bos, Anda sekarang sudah di tahap ke-9 pemurnian darah. Kalau begitu kita bisa menyapu bersih. Gunung Wanling, kan? Tentu saja. Tapi baru saja mempelajari jurus telapak tangan. Harus mencoba kekuatannya. Naga langit perkasa. Ini terlalu dahsyat. Bos, satu pukulan Anda ini mungkin bisa membunuh ahli tahap pembangunan fondasi. Sudahlah, bersiaplah masuk ke gunung. Kali ini, ayo kita lakukan yang besar. Murid-murid inti itu, tak seorang pun boleh lolos. Yang mulia, kedua pihak sepakat untuk bertarung 2 hari lagi. 2 hari ini, mereka semua bersembunyi di kemah dan tidak mau keluar. 2 hari. Membuang-buang waktuku 2 hari saja. Itu semua uang. Tidak mau keluar, ya? Kalau begitu, biar kubakar semangat mereka. Lepaskan pakaian mereka. Berlutut dengan benar. Tundukkan lagi kepalamu. Jangan bunuh aku. Berapapun batu spiritual yang kau minta, akan kuberi. Simpan saja jimat komunikasimu. Menghadap ke sini. Baca sesuai catatan ini. Aku ditangkap oleh sekte lurus. Mari kita menyerah saja. Kirimkan ke masing-masing saudara seperguruan kalian. Bisakah kalian berdua bertanggung jawab sedikit? Semua pekerjaan kotor dan berat dibebankan pada raja ini. Sekelompok iblis sesat ini. Benar-benar keterlaluan. Kau munafik sekte lurus. Rendah dan tidak tahu malu. Tidak usah menunggu lagi. Habisi mereka sekarang juga. Pertahankan formasi. Apa yang kalian takutkan? Kita ada 50.000 orang. Takut pada 20.000 mereka? Serahkan Kotali. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Tidak tahu malu. Dia mengatakan itu adalah duel yang adil. Kalian diam-diam menculik murid sekte lurus kami. Omong kosong. Yang diculik itu orang kami. Gawat. Orang-orang ini malah perang mulut duluan. Rencana cerdik rajaku ini akan gagal. Terpaksa harus mengambil risiko. Kang Long Yuhui. Arg. Teknik spiritual apa ini? Serang mereka. Jangan sisakan satupun. Bunuh. Aku. Raja ini sehebat ini sekarang? Sialan. Semua murid inti sudah kabur. Semua serangan malah tertuju padaku sendiri. Sialan. Hampir saja aku jadi geprek. Membakar. Tapi malah membakar diri sendiri. Jangan dikejar, jangan dikejar. Aku menyerah, cukup kan? Kau. Kaya. Keberuntunganku luar biasa sekali. Ini adalah anak dari ketua sekte Shen Xiao. Wah, seluruh tubuhnya penuh harta. Tidak bisa dibuka. Sialan.
Cincin macam apa ini? Bos. Ini. Anak dari ketua sekte Shen Xiao. Lu Yunfei. Kaya? Aku jadi kaya. Cepat. Periksa cincin-cincin ini. Bagaimana cara membukanya? Bos. Di cincin penyimpanan ini. Ada segel kesadaran spiritual. Untuk memecahkannya secara paksa. Perlu kultivasi satu tingkat lebih tinggi dari pemiliknya. Tunggu. Kamu bilang butuh tahap jindan? Benar. Entah mereka yang melepasnya sendiri. Atau, sialan. Kalau aku punya kultivasi tahap jindan, mana perlu aku merampok? Apa ada cara lain? Ku dengar. Ada teknik rahasia. Yang bisa memurnikan segel kesadaran secara paksa. Tapi itu, teknik pemecahan formasi ruang tingkat tinggi. Sangat jarang ada yang bisa. Formasi ruang. Biar ku cari. Kunci untuk memecahkan formasi ini. Ketemu. Berikan padaku. Pecah. Sesederhana itu. Sial. Setidaknya 200.000 batu roh. Bos. Kami tidak bisa membukanya. Aku. Sudah membantu kalian. Menghapus segelnya. Terima kasih atas pemberian bos. Pimpinan ketiga. Apa yang kau lakukan? Aku. Sudahlah. Cepat geledah semua ini. Harta karun dari orang sial itu. Bos. Si Lu Yunfei ini. Benar-benar kaya raya. Apa ini? Ini adalah tingkatan Xuan kelas atas. Baju zirah jincam. Tahan air dan api. Kebal senjata tajam. Jubah ini bahkan lebih berharga. Dulu pernah terjual di pelelangan. Seharga 300.000 batu roh. Semahal itu. Lumayan. Benar-benar. Dibuat khusus. Untuk diriku sendiri. Bos ketiga. Ini untukmu. Terima kasih, bos. Mulai kerja. Rekam mereka. Untuk video tebusan. Sudah siap. Apa yang ingin kalian lakukan? Diamlah. Aku akan berjaga di luar. Bicara. Bicara sesuai yang kami ajarkan. Ayah. Anakmu. Telah jatuh ke tangan. Sekelompok orang berbudi luhur. Dari kakak seperguruan Lembah Tiansha. Hanya butuh 10.000 batu roh untuk tebusan. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak mau mati di sini. Kakek. Ampuni saya, kakek sekalian. Saya sudah tidak tahu diri. Dan menyinggung para pahlawan sekalian. Saya tidak berharga. Tidak. Saya sangat berharga. Ayah saya adalah pemimpin sekte Shen Xiao. Orang ini, apa? Otaknya bermasalah. Tolong jangan bunuh saya. Saya bersedia melakukan apa saja. Tiga kakek. Ayah saya benar-benar kaya. Sangat kaya. Bagus. Orang bijak tahu situasi. Bocah, masa depanmu cerah. Rekam dia. Silu itu. Cepat. Tunjukkan semua harta simpananmu. Keluarkan semuanya. Jika tidak, putra kesayanganmu akan kehilangan nyawa. Jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan menyimpan wanita simpanan. Bongkar semuanya. Totalnya ada 200 lebih. Kau bahkan, pasangan tetua agung, berselingkuh. Bahkan yang berusia 1000 tahun lebih. Leluhur yang sudah tua renta, pun kau incar. Baca ini. Ayahku adalah ketua sekte. Kunci gudang harta ada padanya. Dia punya semua barang ini. Lupakan saja pusaka tingkat surga. Terlalu mencolok. Ini baru harta karun yang sebenarnya. Orang-orang itu bersembunyi di mana? Jangan-jangan mereka sudah kabur. Bersembunyinya rapat sekali. Terpaksa. Pilih ikan gemuk untuk disikat. Kemana semua murid inti itu? Di hutan depan sana. Mereka sedang bertarung hebat. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Ahli. Biar ku cari. Ketemu. Murid-murid inti ini. Memang luar biasa. Sekarang bayangan puncaknya saja belum kelihatan. Tidak boleh membocorkan identitas. Wah, keberuntungan yang bagus. Putri Ketua Sekte Guiyue. Seekor ikan gemuk. Murid Lembah Tiansha yang terhormat. Ternyata pengecut. Apa? Mata mana yang melihat aku ini dari Lembah Tiansha? Bahkan identitas saja tidak berani diakui. Serahkan nyawamu. Ini teknik penyegelan. Bagaimana bisa secepat ini? Sialan. Rasakan ini karena sombong. Kesempatan datang juga. Kau. Siapa kau? HMPH. 10 target. 5 sudah didapat. Hahaha. Bajingan.
Cepat kemari dan bantu aku. Kau bukan orang dari lembah Tiansha. Mencari mati. Teknik tombak langit. Brengsek. Sakit, sakit, sakit. Sebenarnya siapa kau ini? Aku diutus ayahmu untuk membasmi siluman sepertimu. HM. Rasakan ini karena sombong. Oh, artefak tingkat cuan. Gila soal uang. Kaya. Siapa kau? Lepaskan dia. Aku akan membiarkanmu pergi. Akulah Raja Gunung nomor 1 dari Bukit Angin Hitam sejauh 800 mil. Sialan. Ada pesawat. Itu pun kau percaya. Trik basi seperti itu pun kau termakan. Raja telah kembali. Bagaimana hasilnya? Panen besar. Cepat angkut orangnya. Raja, kau bahkan menculik kedua leluhur ini. Jangan banyak bicara. Cepat angkut. Bisa gawat kalau sampai terlihat orang. Akan gawat kalau ada yang melihatnya. Pergilah ambil yang sebelumnya ditaruh di jalan. Para sandera di gua itu. Bawa mereka semua kembali. Buka satu gua lagi. Kurung murid perempuan di tempat terpisah. Jadilah utusan kalian. Kirimkan batu rekaman ini ke sana. Keterlaluan sekali. Li Cheng murid dari puncak yang mana? Tetua Agung. Dia adalah murid langsungku. Apa yang terjadi padanya? Di dalam batu rekaman itu. Dia memuji-muji aliansi jalur benar setinggi langit. Dan meminta kita membayar. Tebusan 200.000 batu roh. Ini pasti palsu. Muridku ini memiliki tekad sekeras baja. Mana mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Kalah lagi. Lupakan saja. Masih ada 2 hari lagi sebelum berakhir. Tetua. Kakak seperguruan Wang tidak mati. Dia mengirimkan batu rekaman untuk meminta tolong. Keterlaluan sekali. Lembah Tiansha ini. Benar-benar keterlaluan. Utusan. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun. Gawat. Yang mulia. Ada apa? Orang-orang itu. Tidak mau membayar tebusan. Bagaimana Anda bisa tahu? Pekerjaan seperti ini. Aku sudah melakukannya 1000 kali. Juga sudah melakukannya 800 kali. Jika mereka mau membayar. Harusnya sudah dikirim sejak tadi. Kalau begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Pergi ambil mereka. Murid tingkat 3 itu pindahkan ke sini. Rekam ulang satu versi. Rekam ulang. Keterlaluan sekali. Benar-benar tidak tahu malu. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jika ini dibiarkan, ujian berikutnya pasti akan menyiapkan tebusan 172 juta batu roh. Sudah cukup untuk membangun sekte tingkat 2. Aliansi jalan lurus ini benar-benar menggunakan taktik bandit. Abaikan saja mereka. Mereka ini adalah murid inti. Jenius pilihan dari ribuan orang. Para jenius ini, jika benar-benar bergabung dengan pihak lawan, satu murid dihargai 1 juta batu roh. Menjijikan sekali. Tetua Agung, harap tenang. Mereka ini semua adalah murid inti. Lagi pula mereka menguasai teknologi inti boneka perang. 10 juta batu roh itu. Mereka tidak benar-benar ingin mencelakai Sandra. Jika begitu, maka kita bisa tawar-menawar. Sialan. Dari 1 juta langsung ditawar jadi 50.000. Benar-benar memotong harga gila-gilaan. Di antara para munafik ini pasti ada ahli bisnis. Masih saja bersikeras di angka 50.000. Bagaimanapun ini semua keuntungan cuma-cuma. Namun, karena sudah dibicarakan sampai sini, harus diberi sedikit keuntungan. Semua orang juga tidak mudah. Karena kalian semua begitu tulus. Saya rugi sedikit saja. Saya terima 10.000 batu roh untuk satu murid inti. Ditambah bonus 35 murid dalam. Bisa apanya? 15 murid. Masih ada 1,5 juta batu spiritual. Sudah tawar-menawar lama. Tapi tidak berkurang satu keping pun. Utusan. 10.000 ya 10.000. Kalau terus ditawar, takutnya pihak lawan benar-benar. Benar saja, mereka semua adalah rubah tua dalam berbisnis. Ketua lembah. Bagaimana kalau lupakan saja? Kita tidak bisa berharap mereka mengembalikan murid kita secara cuma-cuma. Siapkan batu roh. 3 juta batu roh, loh. Wilayah kekuasaan raja ini. Akhirnya punya modal awal. Selamat, Yang Mulia. Baginda sungguh jenius. Anda telah bekerja keras, Baginda. Ada hadiah untuk kalian. 1 juta batu roh. Kalian bertiga. Bagi rata saja. Ketua ketiga. Apa kau mau membunuh suamimu sendiri? Tidak. Bukan begitu, Baginda. Aku hanya sedikit melamun. Pasar. Dicabut statusnya. Merenung menghadap tembok selama 3 tahun. Ampuni aku, Guru.
Kami juga tidak punya pilihan. Mereka terlalu kejam. Ada kursi penyiksaan, air cabai, tusuk bambu. Sudah susah payah. Bahkan tidak tahu siapa yang menculik kalian. Qin Ruosui dari Istana Es mendalam. Jangan-jangan kalian jatuh ke tangan lembah iblis langit? Tunggu. Kamu Liuli. Sudah 2 hari penuh tidak ada kabar. Beraninya kau, bandit. Apa kau tahu ayahku? Adalah tetua agung Sekte Pedang Langit. Aku adalah putra tunggal ketua Sekte Awan Terbang. Sudah dicatat belum? Baik, Yang Mulia. Semuanya sudah dicatat. Benar-benar kaya. Kita benar-benar jatuh ke tangan bandit. Kalau berani, berikan aku penawar racun pelemah otot. Jangan dipukul lagi. Saudara seperguruan sekalian. Aku sarankan kalian bersikap patuh saja. Jika tidak, uang tebusan tidak akan diberikan, dan malah masih harus dihajar habis-habisan seperti saya. Hah? Mau bunuh atau siksa? Terserah kau. Kalau aku mengernyit sedikit saja, kubuat kau berhenti berlagak. Mereka semua tampak seperti manusia, padahal tidak. Apa sebaiknya potong satu kaki untuk dibawa pulang? Atau potong satu lengan? Bos, kulihat orang-orang ini cukup penurut. Bagaimana kalau kita beri mereka kesempatan? Seperti biasa, beri mereka masing-masing satu batu kenangan. CK. Mereka semua terlihat sangat cantik. Lucuti pakaiannya. Ah, bos, mereka itu wanita. Ini, apa boleh asal tangkap? Mereka semua murid inti. Kalau kau sampai melihat semuanya, mereka pasti akan mengejarmu terus. Mengejarku? Itu malah bagus. Cepat, lucuti pakaian mereka. Harus diakui. Mereka semua tampak memanjakan mata. Kalau mereka benar-benar mengejarku, sepertinya itu tidak masalah. Aku memang tidak salah lihat. Wanita ini memang punya bakat jadi perampok ganas. Apa yang kau lihat? Hati-hati dengan matamu. Itu. Bos ketiga. Tidak perlu seganas itu. Bos, saya cuma khawatir. Mereka menyembunyikan senjata mematikan. Harus diakui. Apa yang dikatakan bos ketiga memang masuk akal. Apa yang ingin kalian lakukan? Ikuti prosedur yang tadi. Aku peringatkan kalian. Ibuku adalah ketua sekte Guyue. Kalau kalian berani menyakitiku, hahaha. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Aku tidak punya uang. Jangan harap. Rekaman saat kau memohon dengan memalukan. Tersebar. Cepatlah minta ibumu mengirim pesan untuk meminta uang. Kau, tidak tahu malu. Tidak punya muka. Dasar mesum. Kamu sedang membicarakan siapa? Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Sedang butuh uang. Ingin mencarimu. Untuk meminjam sesuatu guna keadaan darurat. Apa yang kalian butuhkan? SST. Berurusan dengan orang pintar. Memang menyenangkan. Satu pusaka tingkat langit. Kalian yakin? Bisa menelannya. Bisa menelan atau tidak? Itu urusanku. Kau cukup. Pada ayahmu si ketua sekte. Meminta saja. Sialan. Bos ketiga. Ada apa denganmu? Kau. Kenapa kau tidak apa-apa? Sialan kau. Kau memberi bos ketiga racun. Cepat. Serahkan penawarnya. Sebenarnya siapa kau ini? Apa ini? Sial. Jangkauan kesadaranku. Dari 30 mil. Kau tadi. Pedang kecil itu. Berikan lagi pada raja ini. Satu lagi. Di dalam lautan kesadarannya. Terdapat semacam khusus. Untuk menahan serangan jiwa. Harta karun yang luar biasa. Kau adalah orang dari Tanah Suci. Tanah Suci apa? HMPH. Wilayah Timur sudah punya aturan sejak lama. Orang-orang dari Tanah Suci dilarang ikut campur konflik aliansi. Wilayah Timur wilayah Barat apa itu? Tak ingin melihat momen memalukanmu ini. Dilihat oleh wilayah Timur. Setiap kultivator menyaksikan dengan salinannya masing-masing. Maka cepatlah. Baca sesuai kertas itu. Kau tidak tahu malu. Kau sebenarnya apa maumu? Baca sesuai yang tertulis. Suruh ketua istanamu bawa uang untuk menebusnya. Satu buah pusaka tingkat langit. 10 juta batu spiritual kualitas atas. Hanya minta barang-barang ini. Kenapa terdengar dari nada bicaranya? Sepertinya, aku meminta terlalu sedikit. Barang sekecil ini. Membuat diriku sendiri. Sejak dipermalukan. Oleh orang ini. Kenapa rasanya? Pandanganku. Masih agak rendah. Masih belum bisa bangun. Raja.
Ada apa denganku ini? Disuruh melakukan sesuatu. Kau malah bermalas-malasan tidur di sini. Apakah aku tadi tertidur? Habislah. Wanita ini. Pasti akan menyusahkannya. Bos ketiga. Kamu kenapa? Tidak. Tidak apa-apa. HMPH. Perjalanan ini. Estimasi konservatif setidaknya 30 juta. Astaga. 30 juta. Raja. Kita akan jadi kaya raya. Jangan senang terlalu cepat. Sekarang yang paling krusial adalah bagaimana menukar para sandera ini menjadi uang. Batu perekam sudah disiapkan. Tinggal kirim kembali untuk minta uangnya. Aliansi Jalan Lurus dan Lembah Iblis sedang bertarung sengit. Tak ada yang berani meninggalkan medan perang untuk mengirim tebusan. Benar juga. Bagaimana jika lawan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang? Kita pilih lokasi netral. Biarkan kedua belah pihak bersamaan. Mengirim tebusan ke lembah batu di pegunungan 10.000 binatang. Medan di sana rumit. Bisa menyerang dan bertahan. Raja. Lembah batu apa? Bos ketiga. Datang di saat yang tepat. Kamu bertugas memasang formasi dan jebakan di lembah batu. Kalau seandainya mereka berniat berkhianat, kita bisa meloloskan diri tanpa cedera. Mengerti? Ingat, kita harus mengirim batu rekaman secara bertahap. Jika mereka melihat semuanya sekaligus, mereka malah tidak akan terburu-buru. Saintes dari Istana Es mendalam itu. Apakah dia akan terus menempel padamu? Ah, mana aku tahu soal itu. Apa kau tidak khawatir? Bagaimana kalau dia benar-benar menempel padamu? Biarkan saja kalau dia mau menempel. Aku hanya khawatir dia akan mendatangkan masalah bagi kita. Tenang saja. Aku tahu batasan. Kepala suku ketiga. Kamu adalah saudara yang paling aku percaya. HMPH. Aku mengerti. Jadi di dalam hatinya. Aku hanyalah saudara baginya? Melapor pada ketua. Ada pesan darurat dari Sekte Guyue. Ibu, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Ketua Lembah. Putri Ketua Lembah Ye Liuli, telah dibawa pergi oleh para bandit. Apa katamu? Benar saja, semuanya masuk jebakan. Bos, mereka semua sudah membalas suratnya. Mereka semua sedang mengulur waktu. Mereka sekarang sedang bertarung sengit. Tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan? 2 hari lagi. Kirimkan kelompok kedua batu rekaman kepada mereka. Kali ini, biarkan mereka melihat apa itu ketakutan yang sebenarnya. Ayah, putri kesayanganmu telah diculik orang. Pedang Tianling milikmu itu. Lagi pula biasanya kau juga saya menggunakannya. Apa itu lebih berharga daripada putrimu sendiri? Dan lagi, di ruang kerjamu. Lukisan 10.000 binatang yang kau sayangi itu. Bawa sekalian untuk menebusku. Kalau tidak, putrimu ini akan kehilangan kesuciannya. Beres. Wanita ini. Bagaimanapun aku melihatnya, dia lebih terlihat seperti bos penculik daripada aku. Aku malah terlihat seperti anak buahnya. Ah, apa yang kau lakukan? Dasar mesum. Kenapa kau menangkapnya juga? Apa yang kau lihat? Anak kecil jangan banyak tanya. Rekan Taois. Bukan. Kakak. Kali ini kita bakal kaya raya. Apa maksudmu? Apa kau tidak tahu siapa dia? Dia berasal dari pavilion kaisar yang legendaris. Dia adalah orang yang sangat penting. Asalkan kau menyebarkan kabar bahwa dia diculik. Berapapun harga yang kau minta. Orang-orang di luar sana akan mengumpulkannya untukmu dalam waktu 1 jam. Berapapun harganya. Akhirnya kau mengerti juga. Apa wanita ini bertahtakan emas atau berlian? Sampai semahal itu. Tapi kelihatannya, otaknya tidak begitu cerdas. Tentu saja, identitas aslinya. Orang yang mengetahuinya di seluruh wilayah timur. Bisa dihitung dengan jari. Aku adalah salah satunya. Apa kau bisa dipercaya? Bisa dipercaya atau tidak? Coba saja kalau tidak percaya. Berikan kantong penyimpananku. Jangan bilang kau ingin tipu kembali tas penyimpanannya lalu kabur. Cepatlah. Dantianku sudah kau segel. Memangnya bisa terbang ke langit? Hehehe. Gadis ini sudah terkena ramuan hewan milikku ini. Jika dalam 2 jam tidak ada penawarnya, maka dia akan mati karena nafsu yang membakar. Ingin menyelamatkannya? Gampang. 100 buah artefak tingkat langit. 10 miliar batu roh. Ditambah masing-masing pil tingkat 5. Dan jimat tingkat 4. Sudah. Apa menurutmu ini? Benar-benar bisa berhasil? Tenang saja. Kalau tidak dapat, aku yang akan ganti rugi. Wanita ini benar-benar perampok di antara para perampok.
Orang sepertiku yang menjunjung kode etik pencuri. Dibandingkan dengannya, aku terlihat sangat mulia. Benar-benar seorang pria terhormat. Lihat kan, sudah kubilang jangan berkompromi. Begitu kita bersikap tegas. Bukankah mereka langsung berinisiatif mengirim kabar? 50 buah artefak tingkat langit. 100 juta batu roh. Kurang ajar sekali. Beraninya Lembah Tiansha menghina kita sedemikian rupa. Itu semua idenya. Silu itu. Bukankah ide buruk itu berasal darimu? 50 buah artefak tingkat langit. Apa kau bisa mengeluarkannya? Itu. Aku. Hentikan. Ternyata begitu. Mereka terus memegang kartu as bernama Qin Ruosue. Sebelumnya mereka hanya mempermainkan kita. Jika sesuatu terjadi pada Qin Ruosue, dan Paviliun Kaisar menyalahkan kita, masalah ini sudah bukan lagi urusan yang bisa kita tangani. Aku harus segera mohon petunjuk Ketua Aliansi untuk keputusan. Apa? Harus mengganggu Ketua Aliansi? Sampaikan perintah. Seluruh kapal perang Aliansi 1000 sekte bergerak dengan kecepatan penuh ke Gunung Wanling. Baik. Jika tidak segera membayar, kami akan membuat ketua sekte kalian menimang cucu. Brengsek. Beraninya menghina dengan cara seperti ini kepada gadis suci sekte kami. Aliansi Jalan Kebenaran. Benar-benar niat yang keji. Tetua Agung. Mereka jelas-jelas sedang sengaja mengulur waktu. Meskipun kita sudah membayar uang tebusan, kurasa mereka tetap tidak akan melepaskan orangnya. Masalah ini, ada yang tidak beres. Mereka menculik gadis suci, terus menaikkan harga. Pasti sengaja ingin memancing amarah kita. Memancing kita untuk memulai perang. Agar kita melanggar aturan langit Paviliun Kaisar. Ternyata begitu. Tidak bisa ditunda lagi. Harus segera melapor kepada ketua sekte. Di mana putriku? Di mana Liuli? Seperti yang dikatakan Zheng Xiang. Keterlaluan. Mereka benar-benar memikirkan rencana yang begitu keji. Ketua sekte. Kita harus segera mengambil keputusan. Lapor. Laporan mendesak. Di pihak Aliansi Jalan Kebenaran. Ling Tianchen memimpin langsung. Sejumlah besar kapal perang sedang menuju ke sini. Apa? Apakah ucapanmu benar? Apakah kalian semua tuli? Cepat kumpulkan pasukan sekarang. Bersiap untuk berperang. Raja. Terjadi masalah besar. Apa yang salah dengan kedua belah pihak? Kedua belah pihak sedang mengumpulkan pasukan besar. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Di pihak Aliansi Sekte Langit. Monster tua dari Sekte Suci. Semuanya telah keluar. Begitu juga dengan Lembah Tiansha. Para leluhur yang sedang bertapa mati. Semuanya telah terusik. Apa? Perbatasan. Perbatasan. Kok kelihatannya situasi ini tidak seperti mau mengantar uang. Malah seperti mau baku hantam. Tidak. Mereka salah paham. Mengira pihak lain adalah penculik. Makanya semua mengumpulkan pasukan besar. Bersiap untuk berperang. Gara-gara Gu Shuang-Shuang. Wanita itu menjebak kita. Berikan kepada mereka tawaran yang tak bisa ditolak. Antarkan sekali lagi. Lempar barangnya ke depan gerbang camp mereka lalu kabur. Jangan mendekat. Baik. Lapor. Lapor pada ketua aliansi. Dari pihak Lembah Tiansha. Mengirim surat pemerasan lagi. Berikan 5 artefak tingkat langit. 5 juta batu roh. Sekumpulan pengecut dari Lembah Tiansha itu malah menurunkan uang tebusan menjadi 5 juta. Sepertinya mereka melihat barisan pasukan kita dan ketakutan setengah mati. Baru sekarang terpikir untuk minta damai. Terlambat. Semuanya. Aku punya ide. Ide apa? Kita berikan saja 5 juta itu. Biarkan mereka memegang batu roh itu untuk menghangatkannya sebentar. Lalu tak lama kemudian, kita serbu mereka. Kita ambil orangnya dan uangnya. Jenius sekali. Ketua Sekte Lu. Ide Anda memang paling banyak. Lakukan saja. Segera pergi. Seluruh pasukan. Maju dengan kecepatan penuh. Seluruh pasukan percepat langkah. Lapor.
Ketua Lembah. Musuh ingin menebus dengan 5 juta batu roh. Untuk membebaskan orang suci mereka. Dan putra ketua sekte. Aliansi 1000 sekte ini. Sudah ketakutan setengah mati. Sekarang baru mau minta ampun. Terlambat. Apa mereka sudah gila karena miskin? Inilah akibatnya jika melawan kami. Inilah akibatnya jika melawan kami. Balas mereka dengan satu kata. Enyah. Bergerak dengan kecepatan penuh. Hari ini, jika aliansi 1000 sekte tidak hancur, aku tidak akan menyerah. Raja. Raja, gawat. Apa? Mereka menyerang. Bukan. Itu pemimpin lembah kita. Beliau memimpin pasukan besar. Dan menyerbu tepat di atas kepala kita. Aliansi 1000 sekte juga begitu. Sialan. Bicara yang jelas. Aku hampir ketakutan setengah mati. Lalu bagaimana dengan uang tebusannya? Berikan padaku. Kirim. Sudah dikirim. Tapi kedua pihak mengira pihak lawan yang meminta damai. Mereka menyuruh kita untuk enyah. Jadi setelah sekian lama, kita tidak mendapatkan sepeser pun. Sial. Kerja sia-sia. Kau, mencari mati. Ayahmu tidak menginginkanmu lagi. 5 juta pun dia tidak mau beri. Cih, brengsek. Belum sikat gigi. Dan kau, wanita busuk. Ini semua ide bodohmu. Paling-paling kita bekerja sama lagi. HMPH. Masih mau kerja sama denganmu. Bisa-bisa aku kehilangan segalanya. Raja, Raja. Kita kaya, kita kaya. Si gendut ini pasti berkhianat. Hehehe. Raja. Uang tebusan 5 juta batu spiritual sudah sampai. Total dari kedua pihak genap 5 juta. 5 juta. Raja sungguh bijaksana. Jangan senang dulu. Cahaya biru itu adalah tanda jiwa. Ingin menjadikan uang tebusan sebagai umpan. Mereka melacak kita sampai ke sini. Terputus. Apa yang terjadi pada Tuan Putri? Segel jiwa yang kutinggalkan di cincin penyimpanan itu telah dihapus. Ketahuan. Berapa tingkat kultivasi pihak lawan? Bisa mendeteksi teknik rahasia jiwa Anda. Bukan hanya mendeteksi, tapi langsung menghancurkannya seketika. Teknik rahasia jiwaku ini tidak mungkin bisa dideteksi oleh siapapun selain kultivator tingkat Huashen. Apalagi menghapusnya secara paksa. Kekuatan lawan. Setidaknya di atas tahap awal Huashen. Huashen. Sejak kapan lembah Tiansha punya monster tua tingkat Huashen? Siapa tahu? Tapi siapapun orang itu. Ruosue masih berada di tangan mereka. Sampaikan perintah ke seluruh pasukan. Aktifkan seluruh formasi. Percepat dengan kecepatan penuh. Pakai ini. Nanti aku akan membebaskan kalian. Cepat pergi yang jauh. Bebaskan kami. Kau pikir dengan membebaskan kami, kau bisa lolos dari hukuman langit? Kusarankan kau menyerah sekarang. Mungkin aku masih bisa memohon kepada guruku agar kau mati dengan cepat. Apa yang kau katakan barusan? Ku bilang, kau sudah tamat. Puluhan ribu murid istana Suanbing kami. Pasti akan mencincangmu sampai. Kau, tadinya aku ingin membebaskanmu. Berpisah dengan baik. Seumur hidup, aku paling benci dua hal. Pertama, ada orang yang mengancamku. Kedua, ada orang yang menekanku dengan status mereka. Gurumu hebat. Istana Suanbingmu hebat. Aku bahkan bisa mematahkan teknik pelacakan gurumu. Mana mungkin aku takut pada gadis kecil sepertimu. Kamu ini. Dasar pria mesum. Binatang. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebaiknya memang begitu. Tunggu sampai kau punya kemampuan untuk menemukanku. Pakai pakaianmu. Nanti jalan sendiri. Segel kekuatan spiritual kalian akan terlepas dengan sendirinya dalam 2 jam. Apakah semua orang sudah dipindahkan? Para murid pria sudah dipindahkan ke tepi tebing. Segelnya belum lepas. Naga tersembunyi memecah jurang. Bagus. Sekarang,
Meskipun kultivator tingkat dewa datang, jangan harap bisa menemukan petunjuk apapun di balik tumpukan batu ini. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, kita berempat harus pergi terpisah. Kenapa? Bukankah lebih aman kalau bersama-sama? Kita berasal dari sekte yang berbeda. Begitu terlihat murid dari 4 sekte berbeda berkumpul. Tidak perlu diperiksa pun sudah pasti ada yang tidak beres. Teknik segelku akan menyegel indera para sandera itu juga. Setelah mereka sadar nanti, mereka tidak bisa melihat wajah kita. Juga tidak bisa mendengar suara kita. Selama kita tidak membongkar identitas sendiri, tidak akan ada yang bisa melacak kita. Lalu bagaimana kita akan berkumpul kembali? Menyusup kembali ke barisan sekte masing-masing. Menyamar menjadi korban yang telah diselamatkan. Jika situasinya terlalu berbahaya, tetaplah tenang dan jangan kemana-mana di sekte kalian. Jika kedua pihak itu langsung bertarung, itu kesempatan emas. Manfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Bertemu di titik kumpul saat kita berangkat dari lembah Tiansha. Pemimpin sungguh cerdas. SST. Saudaraku, jaga diri kalian masing-masing. Kita akan bertemu lagi nanti. Sampai jumpa lagi. Orang ini cukup waspada. Bahkan gua itu pun diledakkan. Waspada. Itu namanya rasa bersalah. Tunggu aku memulihkan kekuatan spiritualku. Aku pasti akan memenggal kepalanya. Dia bilang dia berhasil mematahkan teknik pelacakan guruku. Gurumu. Teknik pelacakan Master Sekte Bing Ningyue. Itu adalah teknik rahasia jiwa tingkat dewa. Siapa sebenarnya dia? Tidak tahu. Tapi dia jelas bukan orang biasa. Guru. Murid di sini. Benar saja mereka datang. Membawa pasukan sebanyak ini. Sepertinya, mereka berniat bertarung habis-habisan. Mereka tampak tenang sekali. Memasang wajah. Sok penuh keadilan. Dasar pencuri yang pengecut. Kamu Xiao Tian. Kalian telah menculik aliansi 1000 sekte kami. Puluhan murid inti. Serta memeras batu spiritual. Buktinya sangat kuat. Sekarang perintahkan kalian. Segera serahkan Sandra. Jika tidak, hari ini aku pastikan kalian tidak akan bisa kembali. Omong kosong kau. Jelas-jelas. Aliansi 1000 sekte kalian. Yang menculik lembah Tiansha kami. Sang Santa dan murid inti. Lalu memeras batu spiritual. Maling teriak maling. Benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Kalian masih berani memutarbalikkan fakta. Kalian telah menculik orang kami dan menghapus tanda pelacak. Setelah melakukan perbuatan jahat, langsung lupa ingatan. Jelas-jelas kalian berbelit-belit. Jelas-jelas kalian setelah kami mendapatkan tebusan, menghapus tandanya. Tidak mungkin. Kemarahan mereka tidak terlihat seperti pura-pura. Terutama Ye Xiaotian. Itu adalah tatapan mata orang yang benar-benar kehilangan putrinya. Tidak ada pihak ketiga. Tidak mungkin ada pihak ketiga. Kecuali ada yang sudah gila. Hahaha. Aku tahu. Pasti mereka bersekongkol dengan kaum iblis. Takut Paviliun Kaisar menemukan bukti. Lalu memfitnah kita sebagai iblis. Menjadikan kita kambing hitam demi jasa. Untuk menutupi dosa mati bersekongkol dengan iblis. Orang ini sudah gila. Kata bersekongkol dengan iblis. Beraninya dia ucapkan itu. Apa dia tidak tahu 100 tahun lalu? Bagaimana sekte Kinglan dalam semalam? Bisa musnah dari peta. Aku baru saja menebaknya dengan benar, kan? Kalian merasa bersalah. Kalian yang di sana. Bukankah kalian merasa bersalah? Rekan-rekan sekalian. Tunggu apa lagi? Tangkap langsung para bajingan pengkhianat iblis ini. Cari buktinya. Serahkan ke Paviliun Kaisar. Tutup mulutmu. Lu Qingshan. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau ingin menyeret kami semua untuk ikut mati bersamamu. Benar-benar pencuri yang berteriak maling. Benar-benar orang jahat yang memfitnah duluan. Pantas saja aliansi 1000 sekte bersusah payah. Menculik putri dan muridku. Ternyata tujuannya adalah menutupi kejahatan besar kalian yang bersekongkol dengan iblis. Kalian takut urusannya akan makin rumit. Takut utusan Paviliun Kaisar akan mencium jejak kalian. Makanya kalian menggunakan cara picik seperti ini. Berusaha menyalahkan kami. Lembah Tiansha. Rencana yang sangat licik. Bersekutu dengan iblis.
Ah, Paviliun Kaisar. Perintah penjelajah langit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa datang secepat ini? Atas perintah Paviliun Kaisar. Pertempuran Gunung Wanling. Segera dihentikan. Semua sekte yang terlibat. Ikut utusan ini kembali ke Paviliun Kaisar. Untuk menjalani penyelidikan. Terkait dugaan persekutuan dengan iblis. Akan diusut sampai tuntas. Mereka datang.